Di Port Oasis yang kesannya sangat damai dan tenang, Bota terlihat sedang menyelami reruntuhan tanpa menggunakan peralatan menyelam standar SNI sama sekali. Bahkan kacamata renang pun tidak. Meski begitu, dia bisa meluncur lebih dalam daripada dua orang penyelam berseragam lengkap yang sepertinya sedang mencari harta karun. Nah, setelah menyelam cukup dalam, Bota berpikir orang-orang pasti tidak akan percaya jika dia bisa menyelam sampai sedalam itu tanpa peralatan sama sekali. Maka dari itu dia memutuskan untuk masuk ke sebuah bekas apartemen dan berniat mencongkel salah satu nomor kamarnya sebagai barang bukti. Di saat Bota sedang berusaha mencongkel plat kamar nomor 301, seekor ikan kakap merah raksasa tiba-tiba lewat. Karena sayang kalau ikan enak itu tidak dia tangkap untuk makan malam, Bota pun berniat untuk memburunya sekalian. Di saat dirinya sedang akan menombak ikan bergizi itu, seekor ular laut raksasa tiba-tiba keluar dari dalam toilet yang ada di bekas apartemen yang sedang Bota satroni. Untungnya Bota berhasil menghindar saat ular itu tiba-tiba meluncur ke arahnya, entah untuk menyerangnya atau hanya sekedar lewat karena ingin memangsa ikan kakap yang Bota incar. Tapi yang pasti, setelah ikan kakapnya berhasil dilumpuhkan, si ular laut langsung mengincar Bota sebagai target selanjutnya. Meski sadar kalau sedikit saja tergores taringnya si ular bisa membuat dirinya tewas, Bota justru terlihat sangat antusias karena baginya itu bisa dia jadikan sebagai ajang uji coba kemampuan harpunisnya. Sementara itu di permukaan, orang-orang terlihat mulai suuzon karena sudah menyelam begitu lama tetapi Bota masih belum juga naik ke permukaan. Mereka semua pun terlihat sangat lega begitu melihat Bota akhirnya kembali dengan selamat, apalagi dia naik ke permukaannya sambil membawa hasil buruan berupa seekor ikan kakap dan seekor ular laut raksasa yang katanya pernah menggigit anak dari salah seorang pria yang ada di sana. Namun salah seorang pria bilang tujuan Bota disuruh nyebur ke laut itu untuk menguji kemampuan menyelamnya, bukan kemampuan berburunya. Bota yang awalnya terlihat sangat bangga dengan skillnya itu pun kemudian jadi cenggoh gara-gara plat nomor kamar yang ingin dia jadikan sebagai barang bukti ternyata tidak ada di kantongnya. Di saat yang sama, publik dibuat heboh karena tim penyelamnya Jaco Gusto berhasil menemukan sebuah harta karun yang berupa sebuah kotak besi besar yang berisi perlengkapan kebutuhan hidup yang ditinggalkan oleh para manusia sebelum dunia tenggelam. Saking prestisiusnya harta karun tersebut, sang gubernur pun sampai datang sendiri untuk memberi selamat kepada Jaco dan timnya. Dan berkat penemuan tersebut, orang-orang jadi semakin bersemangat untuk melakukan penyelaman ke lokasi yang lebih dalam lagi. Melihat Bota ada di lokasi, Pak Gubernur yang tahu kalau dia baru saja menjalani tes menyelam langsung menyapanya. Namun gara-gara gagal menunjukkan bukti kalau dia bisa menyelam sampai ke kamar 301, mentornya bilang kali ini Bota tidak lulus tes lagi. Meski begitu, baik si mentor maupun Pak Gubernur kelihatannya masih fine-fine saja. Kata Pak Gubernur, entah itu penduduk asli maupun pengungsi, semuanya akan disambut dan diperlakukan sama. Hanya saja Pak Gubernur berpesan agar Bota terus berusaha sebaik mungkin agar kelak bisa menemukan harta karun yang banyak demi kemaslahatan seluruh penduduk Port Oasis. Port Oasis sendiri terbentuk dari beberapa gedung pencakar langit yang ambruk dan saling bertubrukan. Oleh karena banyaknya harta karun yang bisa ditemukan di sana, para penduduk bisa hidup berkecukupan dengan mengeksplorasi peninggalan masa lalu di bawah mereka. Di bagian permukaan, perkampungan penduduk dikelilingi oleh bangunan yang melingkar seperti benteng, sehingga para penduduk bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Selain itu, Port Oasis juga terletak di tempat yang konon tidak ada leviatannya. Nah, rumor tentang penemuan harta karun di Port Oasis secara cepat menyebar dan membuat para pengungsi dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan. Oleh karena Pak Gubernur menyambut baik kedatangan mereka semua, karena Bota dan Lita akhirnya bisa hidup dengan nyaman di sana. Dan karena aturannya jelas, siapapun yang menemukan harta karun bisa memilikinya secara penuh, maka para penjelajah semakin bersemangat untuk menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kata mentornya Bota, hidup sebagai penyelam di Port Oasis sangatlah menjanjikan. Jika bisa menemukan satu harta karun saja seperti Jaco, maka otomatis akan langsung tajir melintir. Namun Bota secara tegas bilang kalau dia tidak berencana untuk menjadi seorang penyelam. Dia ingin menjadi seorang harpunis. Sang mentor tentu saja heran mendengar cita-citanya Bota itu, karena faktanya tidak ada satu leviatan pun yang pernah terlihat di sekitar Port Oasis. Dia kemudian ingat kalau dulu juga pernah ada seorang anak yang kabur dari Port Oasis karena ingin menjadi seorang harpunis. Nama anak itu adalah Brun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu mantan anggota timnya Kana. Dan ngomong-ngomong soal Kana, tujuan si mentor yang ternyata bernama Mao terus mengekor Bota menuju ke rumahnya ternyata karena ingin ngapelin Kana. Namun begitu Lita yang penampilannya kini sudah terlihat lebih dewasa bilang kalau Kana sudah cukup lama tidak kelihatan di sekitaran rumah, si Mao tentu saja langsung kecewa berat. Bota sendiri tanpa mempedulikan si Mao yang sedang frustasi, langsung masuk ke dalam rumah dan mendapati ada secangkir minuman hangat di atas meja. Bota lalu segera menyambar sebuah tongkat yang ada di dekat pintu dan langsung menghindar begitu ada seseorang yang menyerangnya secara tiba-tiba. Orang tersebut tentu saja adalah Kana yang memuji refleksnya Bota yang semakin bertambah cepat. Kana yang tidak mau mendengarkan penjelasannya Bota terlebih dahulu, tiba-tiba langsung menyerang Bota secara bertubi-tubi hingga menimbulkan suara yang membuat Mao tertarik untuk ikutan masuk juga ke dalam rumah. Dan begitu pintunya dibuka, Mao melihat Kana sedang terduduk lesu di lantai, sementara Bota terlihat berdiri
berdiri di depannya sambil memegang sebuah pentungan, maupun langsung memukul Bota sekuat tenaga karena dia pikir Bota sedang membuli kakak perempuannya yang cantik jelita. Di saat Bota sedang dikoploki oleh Mao, dua orang penyelam terlihat sudah berhasil masuk ke suatu ruangan yang mereka yakin pasti belum pernah terjamah sebelumnya. Lalu di saat keduanya sedang berusaha membongkar sebuah mesin cuci, salah seorang penyelam tiba-tiba ditusuk dan diserang oleh seorang penyelam lain yang kondisinya aneh karena bagian kaca helmnya terlihat sudah pecah dan bolong. Beberapa saat kemudian, kedua penyelam yang sudah wallahu a'lam tersebut diseret masuk ke sebuah ruangan gelap oleh si penyelam misterius. Malam harinya, badai besar terjadi. Lita yang merasa sangat ketakutan kemudian memohon kepada Kana agar diizinkan tidur satu ranjang dengannya. Meski Kana sebenarnya ingin menolak, tetapi Lita sudah keburu melompat dan memeluknya erat. Lita bilang, dulu setiap kali terjadi badai, ayahnya selalu memeluknya sampai tertidur pulas. Bota yang sepertinya ingin move on terlihat tidak senang mendengar Lita terus-terusan mengenang ayah mereka. Namun dari ekspresi ketiganya terlihat jelas kalau mereka semua masih belum bisa melupakan sosok Teonma. Kana sendiri merasa sangat tersentuh ketika Lita bilang kalau dia menganggapnya sudah seperti kakaknya sendiri dan hubungan mereka bertiga sudah seperti sebuah keluarga. Dan malam badai pun terasa begitu cepat berlalu begitu Lita tertidur pulas seperti bayi. Keesokan harinya, Bota dan Kana terlihat jalan berdua di pinggir laut. Bota yang kini merasa sudah siap untuk beraksi membasmi monster, merasa ada yang kurang karena tinggal di tempat yang sangat damai. Dia merasa butuh sebuah tantangan untuk menguji sebenarnya seberapa kuat dirinya saat ini. Mendengar ambisinya Bota itu, Kana terlihat tidak senang karena selama menjadi harpunis, Kana melihat orang-orang dengan ambisi yang semacam itu berakhir mati duluan karena tujuannya menjadi harpunis hanyalah untuk mengejar bintang. Kana lalu mewanti-wanti Bota agar jangan pernah menjadi harpunis yang ambisius semacam itu. Setelah berjalan cukup lama, Bota dan Kana mendapati banyak orang sedang berkerumun di pinggir laut. Dan setelah didekati, ternyata mereka sedang mengerubuti sebuah makhluk aneh yang mau duga terdampar di pantai gara-gara hujan badai semalam. Makhluk itu disebut aneh karena bentuknya yang mirip seperti gurita raksasa, tapi memiliki kaki dan tangan seperti manusia, serta mengeluarkan semacam lendir yang menjijikkan. Para penduduk pun mulai berspekulasi yang bermacam-macam, karena kebetulan dua orang yang menyelam sehari sebelumnya belum kembali juga. Mao yang tidak ingin ambil resiko kemudian berniat membunuhnya lalu melemparkannya kembali ke laut. Namun saat ditonyol dengan sebuah tongkat besi, makhluk aneh itu langsung menggeliat seperti layaknya makhluk hidup. Pak Gubernur yang datang ke lokasi lalu buru-buru mengambil tombak dan langsung menusuk salah satu bagian tubuh si makhluk aneh yang seketika membuatnya langsung berhenti bergerak lagi. Meski bentuknya sangat tidak lazim, tetapi Pak Gubernur bilang itu hanyalah seekor ikan yang sudah mati karena di Port Oasis tidak pernah ada makhluk sejenis Leviathan yang berkeliaran. Di waktu yang sama, Lita terlihat sedang menjemur pakaian seperti biasanya. Yang tidak biasa hanyalah kedatangan seorang penyelam misterius yang tiba-tiba muncul sendirian dari dalam lautan. Sosok penyelam yang tiba-tiba muncul dari tengah lautan ternyata adalah orang yang Lita kenal. Dia adalah Pak Mori yang begitu helm selamnya dilepas terlihat dalam kondisi yang sudah berdarah-darah. Lita yang panik langsung berteriak sekeras yang dia bisa untuk memanggil bantuan. Namun Pak Mori cepat-cepat memegangi tangannya Lita dan dengan menggunakan sisa-sisa hidupnya menyuruh Lita untuk segera pergi sejauh mungkin dari Port Oasis karena ada Leviathan. Setelah mengatakan hal itu, hidup Pak Mori pun berakhir. Gara-gara kejadian itu, sebuah rapat luar biasa diadakan. Mayoritas setuju jika area pertambangan dihancurkan karena sudah ada dua penyelam yang tewas. Tetapi Pak Gubernur tidak sependapat. Dia tetap yakin kalau Port Oasis berada di zona bebas Leviathan. Dia lalu mengungkit insiden yang terjadi 3 tahun sebelumnya yang pola kejadiannya nyaris sama. Tetapi faktanya itu hanyalah saling bunuh antar penyelam rakus yang ingin menguasai lebih. Tidak hanya itu, setahun sebelumnya juga ada orang yang menyebarkan rumor tentang kemunculan Leviathan. Tapi nyatanya itu hanyalah berita bohong untuk membuat orang-orang takut menyelam dan mencari harta karun. Berkat pidatonya Pak Gubernur inilah orang-orang jadi berpikir kalau yang terjadi saat ini pasti sama saja dengan yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Saat situasi terlihat mulai terkendali itulah Bota tiba-tiba nyeletuk. Bagaimana mungkin orang yang sudah mau mati sempat-sempatnya berbohong? Ditambah lagi dengan reputasi Pak Mori yang terkenal jujur di kalangan teman-temannya, pidatonya Pak Gubernur jadi terkesan tidak berbobot lagi. Saat itulah Jaco Gusto tiba-tiba bilang dia dan timnya akan menyelam ke TKP untuk memastikannya. Oleh karena dia dan timnya adalah mantan harpunis, dia merasa yakin bisa menangani monster itu jika benar-benar ada di sana. Namun karena tidak ada satupun bintang di bawah tato harpunis salah satu timnya, Bota jadi terlihat ragu akan kemampuan mereka. Apalagi
faktanya mereka bahkan tidak mengenali Kana. Mendengar timnya Jako adalah mantan harpunis, Pak Gubernur terlihat sangat antusias menyambut uluran tangannya. Karena sudah diputuskan akan dilakukan penyelaman, Bota menawarkan diri untuk ikut dalam misi. Meski Lita dan Pak Gubernur sempat mencegahnya, tetapi pada akhirnya Jako sendiri setuju untuk mengajaknya ikut serta. Sebagai tanda jadi, sebuah cipokan mesra dari anak buahnya Jako yang bernama Sonia mendarat licin di pipinya Bota. Entah apa yang Sonia pikirkan, tetapi dia bilang kepada rekannya kalau Bota terlihat seperti sosok pria yang sangat keren di matanya. Lalu ditambah dengan beberapa mantan rekannya Pak Mori, tim penyelamannya Jako pun resmi dibentuk dan akan segera meluncur ke TKP di hari berikutnya. Dengan membawa pedang warisan bapaknya, Bota siap berangkat menyelam, meski Lita terus-terusan berusaha untuk mencegahnya pergi. Bagi Bota, jika tidak ada Leviathan ya alhamdulillah, kalau beneran ada Leviathannya, ya wasyukurilah, karena memang itulah yang dia cari. Oleh karena keputusan Bota sudah sangat bulat, sedikit pun Kana tidak berusaha untuk mencegahnya pergi. Dia malah bilang, semoga beruntung, karena menurutnya jalan yang Bota pilih adalah jalan untuk menempa dirinya menjadi seorang pria dewasa yang sesungguhnya. Dan dengan menggunakan sebuah kapal selam, berangkatlah Bota ke dasar laut bersama dengan timnya Jako Gusto. Selama perjalanan, Sonia tak henti-hentinya bertingkah genit kepada Bota, yang bukannya membuat Bota ilfil, tetapi malah membuatnya merasa sok kecakepan. Di tengah kondisi yang kikuk itulah, seorang penyelam bertanya kepada Jako kenapa orang luar seperti dirinya mau membantu sampai sejauh itu. Jako bilang, putrinya dulu meninggal saat berusia 6 tahun gara-gara terkena penyakit ikan. Andai saja waktu itu sudah ada yang menemukan obat-obatan yang ada di dalam kotak harta karun, pasti hal itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena semua orang butuh isi dari kotak-kotak harta karun itulah, Jako tidak rela jika wilayah pertambangan sampai harus dihancurkan. Bersamaan dengan selesainya pemaparan visi dan misinya Jako, kapal selam yang mereka tumpangi akhirnya sampai ke titik terdalamnya. Para penumpang lalu bersiap untuk melakukan penyelaman secara individu dengan mengikuti arahan dari Jako Gusto, dengan misi utamanya untuk menemukan jasad rekan mereka yang hilang serta memastikan keberadaan Leviathan. Di dalam ruang radionya, Pak Gubernur ternyata diam-diam menyadap sinyal radio mereka. Seorang staf khususnya kemudian terlihat mulai gelisah begitu tahu kalau timnya Jako Gusto sudah berhasil mendarat di area D7. Namun Pak Gubernur bilang, tenang saja, sampai detik ini belum pernah ada orang yang berhasil kembali hidup-hidup untuk menceritakan apa yang ada di sana. Setelah menelusur beberapa waktu, timnya Jako akhirnya menemukan linggisnya Taiho, temannya Pak Mori, yang masih tertancap di sela-sela mesin cuci. Karena yakin sesuatu yang buruk pasti terjadinya di sana, Jako kemudian memutuskan untuk membentuk tim 2 orang kemudian berpencar. Dia sendiri akan pergi ke sisi utara bersama dengan Gong Tai, dan Sonia tentu saja langsung memilih Bota untuk menemaninya pergi ke sisi sebelah barat. Rencananya mereka akan berkumpul lagi di titik tersebut dalam 30 menit. Nah, selama pencarian, Bota terlihat sangat fokus dan serius. Namun Sonia yang centil terus saja menggodanya. Hingga pada satu titik, Bota menyuruhnya diam sebentar karena samar-samar dia mendengar sesuatu yang dia sangat yakin kalau itu adalah bunyi tetesan air. Sonia tentu saja tidak percaya dengan apa yang Bota dengar karena posisi mereka saat ini kan sedang menyelam di dalam laut. Tapi Bota yang sangat yakin akan hal itu, tanpa pikir panjang langsung berjalan menuju ke sumber suara. Dan setelah berjalan beberapa langkah, Bota menemukan ada sebuah kantong udara yang sangat besar di atas kepala mereka. Keduanya kemudian naik ke permukaan tersebut dan mendapati sebuah ruangan yang sangat besar yang di dalamnya terdapat banyak oksigen. Namun baru sejengkal mereka melangkahkan kaki, Bota menginjak sesuatu. Dan setelah disorot dengan cahaya senter mereka, Bota dan Sonia dibuat jantungan karena melihat setumpuk tulang belulang manusia yang menggunung karena saking banyaknya. Di mana di atas tumpukan tulang belulang itu terlihat seorang penyelam berseragam lengkap yang terlihat sangat mencurigakan. Sosok penyelam yang helmnya bolong mulai berjalan mendekati Bota dan Sonia. Karena berpikir kalau dia adalah seorang penyintas, tanpa curiga sedikit pun Bota langsung berjalan mendekatinya, sementara Sonia langsung melaporkannya kepada Jako. Sambil menunggu timnya Jako datang, Bota dan Sonia bermaksud memberi pertolongan pertama kepada si penyelam. Namun tanpa disangka-sangka, si penyelam itu justru langsung menyerang dan membanting Bota ke lantai. Dia kemudian mengambil pedangnya Bota yang terjatuh, lalu mengayunkannya ke arah Bota yang masih terduduk syok di lantai. Meski Bota berhasil menghindarinya, tetapi begitu melihat si penyelam akan menyerang Bota lagi, Sonia langsung bergerak cepat menebas si penyelam hingga tubuhnya terbelah menjadi 2. Sonia yakin si penyelam itu adalah orang yang sudah membunuh para penyelam yang lain. Tapi sesuatu yang sangat aneh terjadi. Dari separuh tubuh bagian bawah si penyelam, tiba-tiba tumbuh semacam tentakel yang langsung menangkap Sonia dan nyaris menjejalkannya ke dalam mulut monsternya yang besar, jika saja Bota tidak secara gercep memotong bagian tubuh monster tersebut. Anehnya, meski bagian tubuhnya sudah dipotong lagi, tetapi si
monster masih belum mati-mati juga. Lalu dengan menggunakan salah satu fitur pedang harpunisnya, Bota menembakkan bagian tajam pedangnya ke arah si monster yang langsung terdorong jauh ke belakang dan tertancap di sebuah puing dinding beton. Setelah diamat-amati, Bota merasa kalau penampakan makhluk yang menyerang mereka itu terlihat sangat mirip dengan makhluk aneh yang sempat terdampar di pemukiman. Oleh sebab itu, Bota langsung curiga kalau si Pak Gubernur mungkin sebenarnya sudah tahu tentang keberadaan makhluk-makhluk aneh tersebut dan dengan sengaja terus menutup-nutupinya hingga saat ini. Di atas permukaan, tepatnya di sebuah warung pecel lele, Lita tampak bekerja dengan penuh dedikasi sebagai seorang pelayan. Karena tingkahnya yang imut dan manis, banyak pelanggan om-om yang betah nongkrong di sana. Sementara di bagian dapur, Kana terlihat begitu lihai memotong dan mengiris daging ikan. Sampai-sampai irisannya setipis kapas yang membuat si pemilik warung jadi mengambil alih sendiri pekerjaan memotong ikan dan menyuruh Kana untuk membantu bagian bakar-bakaran saja. Baru sebentar dipindah tugas, Kana pun langsung bikin masalah lagi karena membakar seekor ikan dengan api segede nafas naga. Sadar kalau skill memasaknya Kana benar-benar parah, si pemilik warung terlihat bingung harus memberinya tugas apa lagi. Saat itulah sesuatu yang berisik terjadi di ruang makan. Lita terlihat terjatuh dan makanan yang dia bawa tumpah berserakan di lantai. Semua orang tampak khawatir dengan kondisi Lita, kecuali seorang om-om botak yang justru marah-marah karena sepatunya kotor terkena tumpahan makanan. Dari bisik-bisiknya Mao dengan temannya, diketahui kalau si om botak baru datang ke Port Oasis sehari sebelumnya dan tidak henti-hentinya bikin masalah sejak kedatangannya itu. Nah, melihat Kana mau ikut turun tangan, Lita terlihat cemas. Namun siapa sangka Kana tidak mengoplok si om-om botak, tapi malahan merendah untuk mengelap sepatunya yang kotor. Karena Kana berjongkok di depannya, tentu saja pemandangan indah langsung terpampang di depan mata jalangnya si om-om. Dan karena si om tidak tahu aslinya Kana seperti apa, dengan seenaknya dia langsung menggendong dan memperlakukan Kana seperti layaknya seorang LC. Untungnya belum sampai Kana menunjukkan wujud aslinya, Mao sudah keburu panas karena melihat gebetannya diperlakukan dengan sangat tidak senonoh. Mao yang sempat merasa pede untuk melawannya, seketika keluar keringat dingin begitu si om botak bangun dari kursi podcastnya dan ternyata badannya segede letkol tituler. Melihat Mao yang sudah bercucuran keringat dingin, teman-temannya malah justru semakin mengomporinya. Tapi demi menjaga harkat dan martabat calon gebetannya, tanpa ragu Mao langsung bersiap melayangkan satu bogem mentahnya ke arah si om botak. Namun tanpa disadari oleh siapapun, dengan cepat Kana menculek pinggangnya si om botak dengan sebuah sendok garpu yang membuat pergerakan si om jadi terhenti sejenak, sehingga bogem mentahnya Mao bisa mendarat dengan mulus di bagian mulutnya. Lalu saat si om botak mau membalas serangan Mao, Kana segera menjegal kakinya hingga membuatnya terjengkang dan kepala bagian belakangnya membentur pinggiran meja makan sehingga langsung sukses membuatnya tepar dengan mulut berbusa. Para penonton jelas tidak menyangka kalau perkelahian akan berakhir secepat itu. Terlebih lagi si Mao yang tidak menyangka kalau satu bogem mentahnya bisa mengakibatkan damage yang sefatal itu. Sayangnya saat si Mao mulai pasang aksi sok maco, Kana sudah pergi begitu saja bersama dengan Lita. Kepada Kana, Lita mengaku kalau dirinya tidak bisa fokus bekerja karena khawatir dengan keadaannya Bota. Namun Kana dengan penuh keyakinan mengatakan kalau Bota pasti akan baik-baik saja karena dia sudah berlatih dengan sangat keras sepanjang waktu. Kana juga mengaku meski sempat menyuruh Bota agar jangan sombong, tetapi dia tahu lebih dari siapapun kalau Bota punya bakat yang sangat luar biasa. Di waktu yang sama, Bota yang merasa sudah sukses menghabisi si monster ubur-ubur, kini jadi makin percaya diri kalau sekarang sudah waktunya dirinya melangkah lebih jauh untuk memburu para Leviathan. Tim Jako akhirnya sudah berkumpul semua di depan mayat si monster ubur-ubur. Dan Gong Tai kelihatannya masih belum bisa percaya kalau monster itu benar-benar dihabisi oleh Bota. Sonia yang mendengar Gong Tai dan Bota ribut sendiri kemudian memvalidasi omongannya Bota dengan mengatakan kalau Bota lah yang sudah menyelamatkan nyawanya. Setelahnya, Sonia memberitahu Jako dari arah mana monster itu mula-mulanya muncul, yang ternyata ada sebuah terowongan di sana. Lalu tanpa ada takut-takutnya sama sekali, Jako dan timnya memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan yang lantainya sudah tergenang air setinggi lutut itu. Nah, di saat Jako dan Gong Tai sedang terkagum-kagum dengan struktur bangunannya yang luar biasa, Bota merasakan ada sesuatu di dalam air. Di saat yang sama, anggota tim yang lain menemukan banyak kotak harta karun yang mengapung, tetapi setelah dicek semuanya sudah kosong. Di cabang terowongan yang lain, Sonia juga menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan lagi. Kali ini teronggok di depan mereka puluhan atau mungkin ratusan kotak harta karun yang tidak ternilai harganya, yang tertata rapi dan masih dalam kondisi tersegel rapat. Jako yakin semua harta karun yang pernah mereka temukan
ditemukan pasti berasal dari tempat ini. Meski anggota tim yang lain tampak begitu sumringah karena sebentar lagi akan menjadi orang kaya baru, kewaspadaan Bota justru membawanya melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang bergerombol di atas kepala mereka. Melihat begitu banyaknya monster berpakaian selam tergantung di langit-langit, Jako langsung merinding, menduga-duga kalau mereka semua itu adalah para penyelam yang dikabarkan menghilang selama ini. Bota yang merasa tidak asing dengan pemandangan yang ada di depan matanya itu, sangat yakin kalau tempat mereka berada saat ini pastilah sarangnya Leviathan. Oleh karena para monster itu terlihat masih dalam kondisi pasif, Jako menyuruh timnya untuk berjalan pelan keluar dari TKP selagi masih bisa. Namun baru beberapa langkah berjalan, senapan dari salah satu anggota timnya tanpa sengaja membentur sebuah kotak harta karun dan membuat para monster mulai menggeliat bergerak. Melihat mulai ada pergerakan di antara para monster, para penyelam mulai bergerak lebih berhati-hati. Bota kemudian berpikir, mungkinkah karena semua saksi mata berakhir menjadi tumbal, makanya sampai saat ini belum ada yang tahu akan keberadaan sarang monster tersebut. Sesaat setelah Bota berpikir demikian, sesosok monster tiba-tiba muncul di depan mereka. Namun anehnya, seolah tidak menyadari keberadaan mereka, si monster yang sedang memikul kotak harta karun itu bablas nyelonong masuk ke dalam terowongan. Sayangnya, salah seorang penyelam yang merasa takut duluan, tanpa sengaja malah menginjak salah satu tentakel monster dan berakhir menjadi hidangan pembuka. Setelah menyantap satu penyelam, si monster yang bentuknya seperti virus COVID itu langsung menyerang penyelam yang lain. Meski pada akhirnya Gong Tai berhasil menghancurkannya dengan tongkat bisbolnya, tetapi keributan yang ditimbulkan menyebabkan para monster yang lain ikut terbangun. Serentak, para monster itu berjatuhan dari langit-langit dan dalam sekejap posisi Bota dan yang lainnya benar-benar sudah terkepung. Dalam kondisi yang sudah serba kepepet tersebut, Bota yang merasa kini sudah lebih kuat terlihat cukup optimis untuk menghancurkan mereka semua dengan semua skill yang sudah dia latih selama tinggal di Port Oasis. Kini tinggal tersisa 5 orang lagi yang masih hidup untuk menghadapi para monster yang jumlahnya sangat banyak. Sebagai mantan harpunis, Gong Tai dan Sonia tampak siap siaga untuk menghadapi pertempuran yang akan terjadi. Dengan menggunakan senjata harpunis yang bentuknya seperti pentungan baseball, Gong Tai memukul hancur salah satu monster yang berani-berani mendekat. Sementara Jako dan seorang penyelam pribumi saling menempelkan punggung dan melindungi bagian belakang satu sama lain dengan tembakan senjata apinya. Sonia yang meski belum punya satupun bintang di bawah tato harpunisnya juga tampak lihai memotong para monster yang mendekatinya. Namun karena takdirnya yang buruk, Gong Tai akhirnya tertangkap oleh salah satu monster dan nyaris menjadi santapan jika saja Bota tidak gercep memotong-motong tubuh si monster yang bersangkutan. Lalu dengan semua teknik yang sudah dia pelajari, Bota mulai menghabisi satu demi satu monster yang ada di TKP seperti layaknya seorang harpunis profesional. Semuanya terlihat terkagum-kagum dengan manuver-manuvernya Bota. Tapi bagi Bota, pergerakan para monster itu jauh lebih lambat dan pola serangannya juga jauh lebih mudah dibaca dibandingkan dengan serangan-serangannya Kana. Bota yang sangat kesal karena selama ini manusia hanya dianggap sebagai stok makanan bagi para monster, benar-benar berambisi untuk menghabisi mereka semua satu demi satu hingga tidak tersisa lagi. Dan niat mulianya itu pun langsung dia tunjukkan dengan aksi nyata yang membuat Gong Tai yang sempat meremehkannya jadi bengong tidak menyangka kalau si kecil Bota ternyata sesakti itu. Terlebih lagi, setahu dia, hanya harpunis papan atas saja yang mampu menggunakan pedang gas dengan sebaik itu. Nah, oleh karena semua bayi monster sudah selesai dibasmi oleh Bota dan jalan keluar juga sudah aman untuk dilewati, Jako dan timnya memutuskan untuk bergegas keluar dari ruangan tersebut. Tapi belum sempat mereka melangkahkan kaki memasuki terowongan, sesuatu yang seperti gempa bumi terjadi. Dinding di dekat mereka berdiri tiba-tiba jebol, disusul tentakel-tentakel besar dan panjang yang keluar dari lubang tersebut. Induk dari para bayi monster itu akhirnya keluar, dan begitu melihat muka jelek dari si monster raksasa, Jako langsung tahu kalau monster itu adalah salah satu dari 7 iblis lautan yang disebut dengan Genot. Kemunculan Genot yang menembus dinding membuat air laut masuk dalam jumlah besar dan seisi ruangan pun mulai tenggelam yang membuat Bota dan yang lainnya kini tidak hanya harus menghadapi seekor monster mengerikan tetapi juga menghadapi derasnya arus laut. Dalam kondisi yang lumayan chaos itulah tabung oksigennya Sonia terlepas gara-gara kepentok sebuah kotak harta karun yang menabraknya. Untungnya Bota berhasil memegangi tangan Sonia dan menariknya ke permukaan dengan bertumpu pada tumpukan kotak harta karun. Celakanya Genot tiba-tiba muncul di belakang Bota dan untuk menghindari caplokan dari monster ganas tersebut, Bota memanfaatkan tarikan tenaga gas dari pedangnya untuk meluncur seperti torpedo. Meski begitu, satu tentakel Genot nyaris saja menangkap kakinya Sonia jika saja sang mantan harpunis itu tidak segera menembaki si monster dengan senapan gatlingnya. Nah, di saat lubang terowongan sudah di depan mata, Genot tiba-tiba menembakkan suatu cairan berwarna biru dari ujung tentakelnya. Dan tabung oksigen Bota yang terkena cairan tersebut seketika langsung meleleh dan meledak membuat Bota dan Sonia kini sudah tidak memiliki persediaan tabung gas lagi untuk bernafas di dalam air.
Bota dan Sonia akhirnya berhasil masuk ke dalam terowongan dan Genot yang bertubuh besar tidak lagi bisa mengikuti keduanya. Sonia terlihat sangat lega karena berhasil lolos dari kejaran salah satu iblis lautan yang sebelumnya bahkan belum pernah dia melihatnya. Sonia pikir monster itu muncul secara random begitu saja, tetapi menurut Bota, Genot pasti muncul untuk melindungi anak-anaknya karena Bota sendiri pernah melihat 1 dari 7 iblis lautan nekat keluar di siang bolong demi bisa melindungi telur-telurnya. Sonia yang tidak ingin kehabisan oksigen kemudian menyuruh Bota untuk berhenti bicara agar oksigen yang tersisa di dalam helm mereka tidak cepat habis. Namun dengan oksigen yang tersisa, Sonia merasa ragu apakah mereka akan bisa bertahan hidup. Bota sendiri terlihat sangat optimis kalau mereka akan bisa menemukan kantong udara di ujung terowongan. Nah, saat keduanya sedang berenang maju, sesosok tubuh manusia terlihat mengapung di depan mereka, yang ternyata itu adalah tubuhnya Jaco Gusto. Karena sedih dan panik melihat Jaco tewas, konsumsi oksigen Sonia menjadi lebih banyak dan dalam sekejap oksigen di dalam helmnya sudah tidak tersisa lagi. Di tempat lain, meski terluka cukup parah, tetapi Gong Tai berhasil menepi di salah satu ujung terowongan yang terdapat banyak oksigen untuk bernafas. Gong Tai sendiri tidak terlalu ingat bagaimana dirinya bisa terdampar di tempat yang ada tulisan shelter A tersebut. Dan sesaat setelah Gong Tai kehilangan kesadarannya, 2 bocil misterius tiba-tiba muncul di hadapannya. Melihat tubuh Jaco mengambang di depan matanya, Sonia tidak mampu lagi untuk menahan emosinya hingga menyebabkan sisa oksigen di dalam helm selamnya lebih cepat habis dari seharusnya. Namun di saat semuanya sudah mulai terasa gelap, tiba-tiba udara terasa mengalir lagi ke dalam paru-parunya dan begitu Sonia membuka matanya, akhirnya dia tahu kalau oksigen yang mengalir ke dalam tubuhnya disalurkan secara langsung oleh Bota dari mulut ke mulut. Di waktu yang sama, di permukaan, si pemilik warung pecel lele secara khusus menyiapkan ikan bakar istimewa untuk menyemangati Lita. Si pemilik warung kemudian bilang kalau mendiang anaknya sangat suka sekali dengan ikan bakarnya itu. Namun sayang dia hilang dalam misi penyelaman. Sehingga sampai sekarang setiap kali memasak menu itu dia seolah merasakan anak kesayangannya sedang berjalan di depan pintu. Lita jelas langsung terharu mendengar kisah sedihnya si pemilik warung. Makanya ketika si pemilik warung menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya dan kembali ceria lagi, Lita langsung melahapnya seperti kucing kelaparan. Kembali ke dalam laut, Bota dan Sonia akhirnya berhasil menemukan kantong udara lagi. Begitu sudah bisa kembali bebas bernafas, Sonia langsung melirik ke arah Bota karena curiga kalau pria yang baru saja mencipoknya itu bisa bernafas di dalam air. Dan begitu ditanya berapa lama dia bisa menahan nafas di dalam air, Bota bilang sekitar 40 menitan. Bagi Sonia itu terdengar tidak masuk akal, tetapi kata Bota, dia juga baru tahu kalau dirinya bisa menahan nafas sampai selama itu saat dirinya terjebak di dalam saluran pipa saat di Union Busan dulu. Sonia yang orangnya ceplas-ceplos tentu saja langsung berpikir, jangan-jangan Bota itu masih saudara dengan lumba-lumba atau ikan paus. Tapi Bota tidak ingin membahas masalah itu sekarang, karena prioritas utamanya adalah bisa keluar dari tempat itu terlebih dahulu. Masalahnya, Sonia bilang dia hanya bisa menahan nafas maksimal 20 menitan. Namun karena Bota bilang nanti dia bisa berbagi nafas dengannya 2-3 kali hingga menemukan kantong udara berikutnya, Sonia pun oke-oke saja. Di dalam ruangannya, Pak Gubernur mendapatkan info kalau komunikasi dengan kapal selam sudah terputus selama 3 jam. Dengan mantap, Pak Lurah, saya sebutnya Pak Lurah saja ya mulai dari sekarang, mengatakan kalau sekarang semuanya pasti sudah berakhir. Dan karena 6 orang yang sudah menjadi tumbal, Genot akan tenang di dalam sarangnya setidaknya hingga 6 bulan ke depan. Di mana dalam rentang waktu tersebut, para penduduk pasti akan sudah lupa dengan insiden ini. Begitulah kata Pak Lurah. Karena yang sudah terjadi selama ini memang seperti itulah adanya. Namun dugaan Pak Lurah ternyata salah besar. Bota dan Sonia masih terus berjuang hidup meski dengan keterbatasan udara. Di saat Sonia sudah kembang kempis, Bota melepaskan helmnya dan tanpa aba-aba Sonia langsung mencipoknya dengan penuh gaya. Oleh karena aktivitas kali ini dibumbui dengan tempel-menempel yang menimbulkan pikiran kotor di kepala Bota, oksigen yang Bota konsumsi jadi lebih banyak ketimbang seharusnya. Jika dia tidak segera menenangkan diri, bisa-bisa nafasnya akan habis sebelum sampai ke kantong udara berikutnya. Celakanya, di saat Bota sedang menahan khayalannya yang mulai aneh-aneh, Sonia sudah keburu kehabisan nafasnya lagi lalu tanpa ampun langsung main sosor saja. Setelahnya, keduanya akhirnya berhasil ditemukan oleh temannya Pak Mori yang sudah berhasil mengoperasikan kapal selamnya lagi. Pak sopir kapal selam merasa sangat lega melihat Bota dan Sonia berhasil masuk ke dalam kapal dengan selamat sehingga keputusannya untuk kembali tidak sia-sia. Namun begitu Bota dan Sonia bilang kalau Jaco sudah meninggal, si Pak sopir terlihat mulai agak panik. Beda lagi dengan Sonia. Begitu tahu kalau Gong Tai masih belum diketahui keberadaannya, Sonia buru-buru mengambil tabung oksigen yang ada di dalam kapal selam lalu berniat untuk mencarinya sendirian. Tapi karena waktu sudah hampir menjelang malam, si sopir melarangnya untuk pergi. Karena warga juga harus segera diberitahu kalau ada bahaya yang mengancam
mereka semua. Sehingga meski Sonia terus memaksa, si sopir yang sudah terlanjur trauma karena baru tahu kalau harta karun yang mereka temukan ternyata hanyalah umpan yang dipasang oleh si monster dan para penduduk desa hanyalah stok daging segar bagi si monster, langsung bergegas mengemudikan kapal selamnya menuju ke permukaan. Tapi Genot ternyata sudah menunggunya di tengah jalan. Dan walaupun sudah meluncur dengan kecepatan penuh untuk menjauh, pada akhirnya kapal selam mereka tetap tidak bisa lepas dari cengkeraman tentakelnya si iblis lautan. Karena kapal selam mereka sudah tidak bisa dikendalikan lagi, Bota segera mengambil tabung oksigen dan menyuruh semuanya untuk keluar dari dalam kapal secepatnya. Namun rencananya itu kalah cepat dengan eksekusi Genot yang sudah keburu melempar lalu menjebretkan kapal selam mereka ke tembok hingga berakhir terkubur reruntuhan bangunan. Dalam kondisi kapal yang sudah bocor sana-sini, ketiga penumpangnya terlihat sudah tidak ada yang sadarkan diri. Selesai bermain-main dengan kelerengnya, Genot langsung meluncur ke atas menuju ke permukaan yang pada saat yang sama, sebenarnya matahari masih belum tenggelam. Port Oasis juga terlihat masih aman dan damai seperti biasanya. Para warga masih terlihat beraktivitas di luar ruangan seperti apa yang biasa mereka lakukan sehari-hari, sementara Kana dan Lita tampaknya sudah mau pulang dari tempat kerjanya. Nah, kondisi yang tampak sangat normal itu seketika langsung berubah menjadi mencekam akibat kemunculan Genot yang tentu saja tidak pernah ada yang memperkirakan sebelumnya selain karena wilayah mereka yang diklaim bebas Leviathan, juga karena matahari masih belum tenggelam sepenuhnya. Orang-orang mulai berlarian begitu Genot mengamuk, menghancurkan bangunan, serta menangkapi orang-orang dengan tentakel-tentakelnya. Namun pola serangannya ini terlihat berbeda dengan pola serangan monster pada umumnya, karena yang ditangkap oleh Genot terlihat seperti langsung ditelan tanpa dikunyah-kunyah terlebih dahulu. Para penduduk yang hanya bisa bersembunyi benar-benar tidak menyangka kalau klaim Port Oasis sebagai area yang bebas Leviathan akhirnya terpatahkan. Dan Genot yang akhirnya berhasil menemukan mereka yang bersembunyi di dalam sebuah ruang kontainer tanpa effort yang berarti langsung mengangkat dan mengocok properti tersebut seperti layaknya orang yang sedang makan permen Frost. Di waktu yang sama, Kana dan Lita yang sedang berjalan pulang mendengar ribut-ribut dari sisi lain pulau. Dan alangkah terkejutnya mereka begitu melihat ada sepasang tentakel raksasa yang tiba-tiba meluncur menghancurkan pos ronda. Semua orang yang melihatnya tentu saja langsung kabur mencari tempat yang aman, tetapi tidak untuk Mao dan beberapa pria yang seumurannya. Karena yakin Mao dan yang lainnya hanya akan setor nyawa jika mereka nekat maju, Kana segera menyuruh Lita untuk berlari secepat dan sejauh mungkin ke sisi yang berlawanan, sementara dirinya akan menyusul si Mao dan teman-teman Karang Tarunanya. Nah, begitu melihat penampakan si monster secara close up, Kana langsung tahu kalau itu adalah Genot, satu dari 7 iblis lautan. Sementara itu, Pak Lurah yang sedang menghitung uang hasil korupsinya jelas langsung panik begitu stafnya melaporkan kalau ada sesosok monster yang menyerang desa. Setelah memastikan dengan mata dan kepalanya sendiri kalau yang muncul beneran Genot, Pak Lurah benar-benar tidak habis pikir apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh tim penyelamnya Jako. Sadar kalau kiamat sudah dekat, Pak Lurah pun buru-buru membungkus harta bendanya dan bersiap kabur ke tempat yang lebih tinggi agar tidak ikut menjadi korban. Melihat Pak Lurah yang seharusnya memimpin evakuasi warga malahan kabur sendiri, stafnya pun jadi bingung harus berbuat apa. Sementara itu, Genot yang kulitnya mulai meleleh kepanasan terlihat masih belum mau kembali menyelam ke dasar laut. Mao dan para pemuda Karang Taruna terlihat sudah bersiap di pinggir laut ketika Kana datang dan memintanya untuk mencarikan sebuah pedang yang makin panjang makin mantap. Tapi sebagai pria sejati, Mao malah menyuruh Kana untuk bersembunyi saja karena dia pasti akan melindunginya dengan segenap jiwa dan raganya. Nah, di saat rombongannya mau bergerak maju, si monster yang sudah mulai kepanasan terlihat nyemplung kembali ke dalam laut. Namun si monster tidak nyemplung untuk kabur, melainkan hanya mengganti jalur darat dengan jalur laut saja. Lalu karena terprovokasi oleh serangannya si Mao dan rekan-rekannya, Genot yang marah langsung putar arah menyerang mereka semua. Dalam sekejap semuanya sudah disapu bersih, dan Mao yang kebetulan selamat hanya bisa terpaku melihat rekan-rekannya tewas di depan matanya. Mao yang sudah pupus harapan kemudian hanya bisa pasrah ketika tentakelnya Genot mulai membelai dan menangkapnya. Saat Mao akan dimasukkan ke dalam mulut si monster, seseorang yang tidak disangka-sangka tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Orang itu tentu saja Kana yang terpaksa menggunakan tombak paus untuk menyerang karena tidak menemukan pedang. Berkat culekan tombaknya Kana, orang-orang yang sempat ditangkap oleh Genot, termasuk Mao, akhirnya terlepas dari cengkeramannya. Meski sudah 4 tahun tidak beraksi, ternyata kemampuan bertarung Kana sama sekali tidak luntur. Dengan manuver-manuver akrobatiknya, Kana berhasil menggores beberapa luka di tubuh Genot, sampai tombak pausnya patah karena speknya kurang cocok dengan gaya bertarungnya Kana. Mao yang selama ini selalu merasa bisa menjadi dewa pelindungnya Kana, jelas langsung cenggoh melihat aksi ciamik dari si gadis belia itu. Tidak cuma Mao, para pemuda Karang Taruna
bos warung pecel lele, dan para penduduk yang lain juga sangat terkejut melihat Kana yang sesungguhnya. Lalu karena sudah melihat sendiri bagaimana Kana beraksi, Mao tanpa ragu lagi langsung memberikan kedua belatinya saat Kana memintanya. Meski belatinya Mao terlalu kecil dan pendek, tetapi karena tidak punya waktu untuk mengambil pedangnya di rumah, Kana pun terpaksa menggunakannya. Nah, sebelum mulai beraksi lagi, Kana menyuruh Mao dan yang lainnya untuk segera mengevakuasi penduduk. Dan karena Kana sangat yakin kalau Genot akan mencari tempat yang terlindungi bayangan gedung, dia meminta orang-orang yang masih kuat bertarung untuk menyerang di area yang terpapar sinar matahari langsung. Dengan hanya bermodalkan sepasang belati, Kana dengan cantik berani menghadapi Genot sendirian. Kana lalu teringat dengan masa-masa di mana dirinya menyembunyikan identitas aslinya, lalu menyusup di antara para pengungsi bersama dengan Bota dan Lita demi bisa kabur dari Perserikatan Busan hingga sampai ke Port Oasis. Kana mengakui selama 4 tahun hidup di Port Oasis, sangatlah menyenangkan bisa melihat bagaimana Bota dan Lita tumbuh menjadi lebih dewasa. Saking menyenangkannya hari-hari bersama dengan mereka, membuat Kana jadi merasa kalau intuisinya tentang bahaya mulai tumpul. Bahkan cenderung mengabaikannya meski sudah jelas-jelas ada tanda-tanda keberadaan monster yang muncul di depan matanya. Merasa sempat terlena dengan masa-masa yang sangat indah itu, kini Kana memutuskan untuk kembali kepada fitrahnya sebagai seorang harpunis sejati yang seluruh hidupnya akan dia dedikasikan untuk memburu dan membasmi para Leviathan. Di waktu yang sama, Bota, Sonia, dan si sopir kapal selam akhirnya berhasil keluar dari dalam kapal hidup-hidup dan berhasil naik kembali ke permukaan. Namun alangkah terkejutnya mereka bertiga begitu mendapati kampung tempat tinggal mereka sudah dalam kondisi porak-poranda. Melihat kondisi perkampungan yang begitu parah, Bota yakin itu pasti hasil dari perbuatannya Genot. Bota yang sangat khawatir dengan keadaannya Lita dan Kana, kemudian perasaannya langsung makjeleb begitu melihat seorang anak kecil menangis di samping jasad orang tuanya. Emosinya pun semakin meledak-ledak ketika melihat begitu banyak korban jiwa yang berjatuhan. Dan begitu melihat tanda-tanda keberadaan Genot di sisi lain perkampungan, tanpa pikir panjang Bota langsung mencabut sebuah senapan angin semi otomatis yang sebelumnya terpasang di pos ronda, lalu bergegas menuju ke TKP sambil berharap semoga Lita dan Kana masih dalam kondisi baik-baik saja. Sementara itu Kana yang dia khawatirkan justru sedang bertarung mati-matian menghadapi si monster dengan senjata seadanya. Walaupun beberapa kali berhasil menancapkan kedua pisaunya di tubuh si monster, tetapi luka yang dihasilkan kurang begitu dalam karena ukuran pisaunya yang terlalu kecil. Parahnya lagi, selama menghindari serangan-serangannya Genot, satu pisau yang Kana pegang justru terlepas. Meski begitu, Kana tetap pantang menyerah dan terus menyerangnya dengan berbagai cara, hingga akhirnya satu-satunya pisau yang dia pegang rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dalam kondisi yang seolah sudah tidak ada harapan lagi itu, siapa sangka masih banyak orang yang membantu dengan melempari kepala Genot dengan besi dan batu. Berkat lemparan besi dan batu dari Mao dan anggota Karang Tarunanya, perhatian si monster memang sempat teralihkan dari Kana. Tapi gara-gara tindakan berani itu, Mao dan juga teman-temannya langsung menjadi target dari kepretan mautnya Genot. Kana yang kemudian berusaha mengalihkan kembali perhatian si monster kepadanya, kemudian terkena cerot beberapa kali oleh cairan birunya Genot yang membuat kulitnya terlihat melepuh, sebelum disusul kemudian dengan satu kepretan tentakelnya Genot yang membuat tubuh Kana terlempar dari rumah ke rumah hingga ke kompleks sebelah. Kali ini Kana benar-benar sempat berpikir kalau hidupnya mungkin akan segera berakhir. Selain karena tubuhnya yang sudah susah digerakkan lagi, pisau yang dia jadikan senjata kondisinya juga sudah rusak parah. Mao dan yang lainnya yang ternyata masih hidup terlihat sangat panik begitu melihat Genot kembali bersiap menyerang Kana. Namun dalam kondisi yang sudah sangat hopeless tersebut, Bota akhirnya datang dan dengan senapan angin yang dia bawa, Bota menghujani kepala Genot dengan tembakan demi tembakan. Lalu di saat perhatian Genot teralihkan oleh tembakannya, Bota melempar pedang harpunisnya ke tempat Kana berada, sehingga kini Kana sudah punya senjata yang sangat proper untuk menghadapi si iblis lautan. Dengan menggunakan pedang harpunis yang Bota pinjamkan kepadanya, Kana akhirnya bisa menggunakan sisa-sisa tenaganya dengan lebih optimal untuk mengiris dan memotong sejengkal demi sejengkal bagian tubuhnya Genot. Pergerakannya yang benar-benar tidak kalah gesit dari Mikasa Attack on Titan membuat si iblis lautan jadi sangat kewalahan. Tidak hanya tentakel-tentakelnya saja yang Kana potong, satu serangan berputarnya bahkan cukup kuat untuk membelah bagian muka jeleknya Genot menjadi dua seperti cakwe. Semua orang yang melihatnya jelas sangat senang melihat si monster itu akhirnya mendapatkan ganjarannya. Namun gara-gara serangan fatalnya Kana itu, Genot terlihat mulai menggila. Pergerakannya mulai kacau, lalu langsung putar balik berlari menjauh dari medan pertempuran. Tapi bukannya kabur ke laut, Genot justru meringsek masuk lebih dalam ke perkampungan. Bota dan Kana tentu tidak akan melepaskan buruannya itu begitu saja. Namun untuk menghindari kerusakan properti yang lebih parah lagi dan untuk mencegah semakin bertambahnya korban jiwa, Kana menyuruh Bota untuk memancing Genot ke arah lautan.
Demi menghindari dampak dari serangan Genot, para penduduk Port Oasis yang masih berada di wilayah yang tertutup bayangan gedung bertingkat diarahkan untuk mengungsi ke sebuah gedung yang disebut dengan Shipwreck Building. Lita tampak menjadi salah satu dari kerumunan orang yang sedang dievakuasi itu. Di waktu yang sama, dari arah lain, beberapa orang terlihat lari tergopoh-gopoh sambil memperingatkan orang-orang yang sedang dievakuasi agar secepatnya lari. Tidak lama berselang, Genot tiba-tiba muncul dari belakang mereka dan membuat kondisi para pengungsi jadi semakin chaos. Meski Bota sudah datang tepat waktu dan memperingatkan semua orang agar menjauh dari tempat yang teduh, tetapi dua bocil yang ketakutan sepertinya sudah tidak mampu lagi menggerakkan kakinya saat mulut besar Genot menyasar mereka. Saat itulah tanpa disangka-sangka, Lita melompat dan mendorong keduanya menjauh yang membuat Lita sendiri yang berakhir masuk ke dalam mulutnya Genot. Bota dan Kana yang sudah mati-matian mengejar si monster pun akhirnya hanya bisa melihat dengan mata nanar saat si iblis lautan menelan Lita ke dalam mulutnya. Dalam kondisi tubuh yang masih utuh, Lita sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa saat tubuhnya terdorong masuk ke dalam perutnya Genot. Sementara Bota yang melihat adiknya dimakan oleh Genot, terlihat mulai kehilangan ketenangannya dan secara serampangan menembaki si monster yang mulai kabur ke arah lautan. Saat akan kembali menyelam ke dasar laut, Genot melempar sebuah kapal ke arah Bota yang membuat Bota yang kakinya sudah masuk ke dalam air, jadi tidak bisa menghindar dengan sempurna. Kana yang berlari di belakang Bota hanya bisa melihat dari kejauhan saat Genot kembali menyelam dan Bota tersungkur pingsan. Sebuah flashback pun kemudian memperlihatkan momen saat Lita dilahirkan. Sesaat setelah dilahirkan, Lita menangis tanpa henti yang membuat Bota sangat takut kalau suara tangisannya itu akan memancing kedatangan para Leviathan. Baru setelah ibunya meminta Bota untuk menggendongnya, tangis Lita tiba-tiba berubah menjadi senyuman manis. Namun kebahagiaan Bota itu hanya bertahan beberapa detik saja karena setelah itu ibunya yang terkena penyakit ikan menghembuskan nafas terakhirnya. Di hari itu, sang ibu meninggal dunia sesaat setelah melahirkan Lita. Beberapa tahun kemudian, saat Lita sudah bisa berjalan, ayah Bota memintanya untuk menjaga sang adik karena stok makanan mereka sudah habis sehingga dia harus kembali berburu ikan. Namun Bota yang masih menganggap Lita sebagai penyebab daripada meninggalnya ibu mereka terkesan ogah-ogahan. Jangankan menjaganya, didekati oleh Lita yang masih sangat imut itu pun dia tidak mau. Hingga pada satu momen, Lita yang dibiarkan main sendirian mulai berjalan ke arah pinggiran kapal yang tidak ada dinding pemisahnya dengan lautan. Saat Teonma kembali ke atas kapal dengan membawa sekarung ikan dan tidak mendengar suara-suara dari kedua anak kesayangannya, dia langsung panik bukan kepalang. Namun begitu masuk ke dalam dan mendapati Bota sedang tidur sambil memeluk Lita, hatinya jadi sangat tersentuh dan lega. Ternyata Bota akhirnya sadar, Lita yang imut dan lucu yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya itu adalah makhluk yang terlalu sayang untuk diacuhkan. Kembali ke masa sekarang, Bota yang sudah membuka matanya terlihat sedang berbaring di bangsal perawatan bersama dengan para penduduk yang terluka. Sonia yang ternyata selalu setia menunggunya merasa lega karena Bota akhirnya siuman juga. Namun dia terlihat kesal sekaligus sedih melihat Bota langsung berjalan pergi dengan muka yang terlihat sangat murung. Bota teringat dengan momen-momen di mana dirinya merasa sudah jauh lebih kuat berkat latihan intensif yang sudah dia jalani selama ini. Tanpa ada takut-takutnya sama sekali, Bota menghajar sekumpulan orang yang dia pikir sudah berani mengganggu Lita. Namun karena tindakan overprotektifnya itu, Lita jadinya tidak punya teman sama sekali. Dan sekarang rasa percaya dirinya itu seolah hancur begitu saja begitu melihat Genot muncul di hadapannya. Perasaan takut dan keinginan untuk kabur seperti 4 tahun sebelumnya seolah kembali terulang yang membuat Bota berpikir kalau dia sebenarnya sama sekali belum berkembang. Nah, dalam kondisi yang penuh frustasi itu, Kana menyebutnya di depan pintu dengan persiapan tempur yang sudah lengkap. Sempat bingung harus berkata apa, saat Bota mulai menangis karena merasa gagal melindungi Lita, Kana langsung memberikan kembali pedangnya dan menyuruh Bota untuk segera bersiap, karena mereka harus segera bersiap untuk mencincang Genot sampai ke sumsum tulangnya. Port Oasis rusak parah pasca serangan Genot, namun warga yang terdampak tidak patah semangat untuk terus melanjutkan hidup. Mereka terlihat bahu-membahu saling membantu satu sama lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Untuk meningkatkan moral para warganya, Pak Lurah berpidato menggunakan toa dan melantunkan kata-kata mutiaranya yang penuh dengan pencitraan. Tentu saja, para warga langsung merasa terharu dengan kehadiran junjungan mereka di tengah-tengah bencana. Namun tidak bagi Bota dan Kana. Tak tahan melihat Pak Lurah yang memulai speak-speak iblisnya kepada Kana, bogem mentah Bota langsung meluncur dan mendarat tepat di wajahnya. Semua orang jelas langsung shock melihatnya. Kok ada orang yang tega-teganya mengoplok Pak Lurah terbaik yang pernah ada di Port Oasis itu? Tapi Bota yang sangat yakin kalau Pak Lurah sebenarnya sudah tahu kalau Port Oasis berada di atas sarangnya Genot, tetap ngotot ingin mengoplokinya meski sudah dipegangi oleh warga. Lalu dengan muka sok polosnya, si Pak Lurah bilang kalau dia paham dengan kemarahan Bota yang baru saja kehilangan adik perempuannya, tetapi terkait Genot, Pak Lurah mengaku baru kali ini dia melihatnya. Bota tentu saja tidak percaya.
percaya. Dia yakin semua penyelam yang selama ini dikabarkan hilang pada kenyataannya adalah tumbal yang Pak Lurah kirimkan kepada Genot. Untungnya saat Pak Lurah memulai drama sok jadi korban fitnah dan banyak warga yang sudah mulai tersentuh dengan air mata buayanya, ada orang yang memutar rekaman percakapan busuknya si Pak Lurah melalui toa musola. Gara-gara rekaman suaranya itu, Pak Lurah tidak bisa mengelak lagi dengan semua tuduhan yang sudah Bota layangkan. Nah, ternyata kebocoran data itu terjadi akibat intervensi dari Mao dan teman-temannya kepada staf ahlinya si Pak Lurah. Si staf ahli mengaku kalau selama ini dia hanya bertindak sebagai penyebar gosip tentang keberadaan harta karun besar kepada para penjelajah yang datang ke Port Oasis, yang tujuan aslinya hanyalah untuk ditumbalkan kepada Genot. Dan itulah alasan yang sebenarnya kenapa Pak Lurah menyambut dengan sangat baik kedatangan para penjelajah dari luar. Kini empati warga sudah tidak ada lagi, terlebih lagi bagi mereka yang sanak saudara mereka ada yang menghilang selama penyelaman, seperti si pemilik warung pecel lele yang menduga kalau anaknya tewas akibat ditumbalkan oleh si Pak Lurah juga. Karena sudah terpojok, Pak Lurah akhirnya mengakui kebusukannya. Namun bukannya menyesal, si Pak Lurah ini malah masih kekeh kalau yang dia lakukan itu adalah demi kemaslahatan umat. Menurutnya tidak ada satu tempat pun di sepanjang lautan ini yang bebas dari Leviathan. Satu-satunya alasan kenapa tidak ada monster yang berkeliaran di sekitaran Port Oasis adalah karena itu merupakan teritorinya Genot. Walhasil, semua kenyamanan yang para penduduk Port Oasis terima sejatinya adalah berkat rahmatnya Genot. Pak Lurah kemudian memperkuat argumennya itu dengan mengatakan kalau tidak ada Genot, mungkin mereka semua akan terus diteror oleh para Leviathan setiap malam. Sehingga kalau cuma mengorbankan satu atau dua orang penyelam sebagai tumbal demi keamanan dan kenyamanan seluruh Port Oasis, menurutnya sudah pasti sangat worth it sekali. Dan semua penjelasannya Pak Lurah itu kedengarannya memang sangat masuk akal. Sebelum si pemilik warung pecel lele bilang yang intinya dia benar-benar tidak percaya kalau Pak Lurah pikir seorang ayah seperti dirinya akan rela menjual anaknya kepada Genot demi bisa hidup aman dan nyaman. Dan satu kalimat pendek dari si penjual pecel lele itu pun langsung mewaraskan kembali pikiran para warga yang sempat terhipnotis dengan rangkaian kalimat sesatnya si Pak Lurah. Mereka yang kehilangan suami, anak, saudara, dan orang-orang terdekatnya yang melihat si Pak Lurah tetap ngotot kalau kebijakan yang dia ambil adalah demi kemaslahatan umat pun sudah tidak bisa lagi membendung rasa amarah mereka. Tidak cukup hanya dengan lemparan batu untuk merajam si Pak Lurah, para warga pun mulai bertindak anarkis dengan mengoplokinya secara berjamaah. Pak Lurah yang sudah babak belur kemudian meminta pertolongan kepada Bota dan Kana. Namun mengingat tindakan keji yang sudah dia lakukan, Bota sama sekali ogah memaafkannya. Bahkan Kana bilang kalau monster yang sesungguhnya itu ya si Pak Lurah itu sendiri. Nah, dalam kondisi yang semakin babak belur, Pak Lurah bilang kalau mereka semua yang dimakan oleh Genot saat ini pasti masih hidup, termasuk Lita. Karena Genot tidak menelan seluruh mangsanya sekaligus. Biasanya dia akan menyimpannya dulu di suatu tempat hidup-hidup untuk setidaknya 1 minggu ke depan. Mendengar apa yang barusan dikatakan oleh si Pak Lurah, Bota jadi merasa kalau masih ada setitik harapan untuk menyelamatkan Lita. Mendengar Pak Lurah bilang kalau Lita dan orang-orang yang dimakan oleh Genot kemungkinan besar masih hidup, orang-orang jelas tidak bisa percaya begitu saja. Namun Pak Lurah tetap kekeh kalau apa yang dia katakan itu benar adanya. Usut punya usut, dia adalah penyintas pertama dan satu-satunya yang berhasil keluar hidup-hidup dari sarangnya Genot. Menurut ceritanya Pak Lurah, dulunya dia adalah warga dari Perserikatan Hong Kong. Akibat badai dahsyat yang menerjang, Perserikatan Hong Kong terpaksa berhenti berlayar dan membangun sebuah tempat tinggal permanen yang kini dikenal sebagai Port Oasis. Lalu suatu hari Genot menyerang. Pak Lurah dan beberapa penduduk yang lain yang sempat ditelan oleh Genot kemudian tersadar dan sudah berada di suatu tempat yang sangat asing. Saat itulah Pak Lurah yang sudah sadar duluan melihat satu persatu temannya diambil oleh Genot. Ternyata Genot tidak hanya memangsa manusia, tetapi dia juga menjadikan tubuh manusia sebagai media untuk menetaskan telur-telurnya. Pak Lurah yang masih cukup muda dan punya kekuatan untuk berenang dan menyelam, kemudian berhasil kabur dari sarangnya Genot sebelum dirinya dijadikan sebagai media penetasan telur. Bota yang sudah tidak sabaran lagi kemudian menyuruh Pak Lurah untuk segera memberitahu di mana lokasi sarangnya itu. Namun karena Pak Lurah masih mengajukan syarat dan ketentuan, akhirnya satu koplokan mantap dari Bota mendarat lagi di mukanya. Setelahnya, Kana memutuskan akan membiarkan Pak Lurah bebas asalkan ikut serta bersama dengan mereka ke sarangnya Genot. Lalu bersama dengan 9 relawan, sebuah torpedo serta berbagai senjata lainnya yang sengaja dipersiapkan oleh warga, termasuk beberapa anak panah yang sudah diolesi dengan racun ular laut yang konon bisa melumpuhkan seekor paus sekalipun, kelompok Kana akhirnya berangkat ke sarang Genot dengan menggunakan 2 unit kapal selam dan 2 unit mobile suite.
Melihat anggota tim serbu yang hanya berisi penyelam, mekanik, dan nelayan, Pak Lurah terlihat sangat optimis kalau mereka semua pasti sedang menjalankan misi bunuh diri. Pak Lurah yakin seoptimis apapun mereka, pada akhirnya nanti pasti semuanya akan mati ditelan Genot. Bota yang kesal kemudian bilang kepada Pak Lurah untuk jangan menganggap remeh keberanian seseorang, karena tidak semuanya pengecut seperti dirinya. Meski begitu, di dalam hati, Sonia sebenarnya setuju dengan apa yang Pak Lurah katakan. Menyerang sarang monster dengan sekompi tentara amatir memang seperti misi bunuh diri, apalagi monster yang akan mereka gerbek adalah satu dari 7 iblis lautan. Parahnya lagi, dari 12 orang dalam tim, hanya Bota, Kana, dan dirinya saja yang sudah punya pengalaman melawan monster. Sonia yang baru tahu kalau Kana ternyata adalah seorang harpunis bintang 3, benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya sedang Kana rencanakan. Dan entah apa yang sebenarnya dia pikirkan, Sonia terlihat sangat kesal saat melihat Kana mencoba menenangkan Bota dengan mengelus-elus kepalanya. Sehingga saat sudah sampai di titik pendaratan dan siap untuk menyelam, dengan sengaja dia menyikut kepala Kana yang duduk di sampingnya. Di waktu yang sama, Genot akhirnya sampai ke gudang penyimpanan makanannya dan segera memuntahkan orang-orang yang sudah dia telan keluar dari mulutnya. Sementara rombongannya Bota terlihat sudah sampai di depan sebuah lubang besar yang mungkin sedalam palung Mariana. Setelah semuanya siap, tanpa ragu Kana langsung memimpin misi penyerbuan. Sebelum misi penyerangan dimulai, Kana mewanti-wanti semuanya agar tidak menyalakan cahaya senter mereka sebelum pertempuran dimulai. Setelahnya semuanya berpencar menuju ke posisi mereka masing-masing, sementara Pak Lurah akan tetap stay di depan lubang bersama dengan Kana. Kana lalu melemparkan sebuah obor ke dalam lubang, disusul seorang penyelam yang turun menggunakan tali. Setelah posisi si penyelam tepat berada di tengah-tengah kerumunan monster, senter di atas helmnya dinyalakan. Dan dalam hitungan detik segerombolan monster laut langsung menyerangnya. Tapi tenang saja, itu bukan penyelam sungguhan, melainkan sebuah bom yang disimpan di dalam kostum penyelam yang langsung meledak begitu para monster menyerangnya. Setelah ledakan besar terjadi, seorang penyelam dengan lampu kepala yang sudah menyala menengok ke dalam lubang untuk memancing agar monster-monster yang masih hidup keluar. Dan ketika segerombolan besar monster keluar, semuanya langsung terpotong sadis oleh jebakan rantai yang sudah tim Kana siapkan. Meskipun masih ada beberapa yang berhasil lolos karena rantainya tidak cukup kuat untuk menahan terjangan dari rombongan monster tersebut. Ketika semua monster sudah keluar dari dalam lubang, tanpa ragu Kana langsung menyalakan obornya yang membuat Pak Lurah langsung gemetaran karena semua monster pasti akan langsung menyerang ke arah mereka. Namun kata Kana, sejak awal rencananya memang sudah seperti itu. Dia dan Pak Lurah akan menjadi umpan untuk menarik perhatian para monster itu. Ternyata tim Kana sudah mempersiapkan jaring besar untuk menangkap para monster yang meluncur ke arah Kana. Dan setelah semuanya terjebak di dalam jaring, Bota dan yang lainnya segera keluar dari persembunyian untuk memberondong para monster itu dengan senapan Gatling. Semuanya tampak senang karena rencana mereka berjalan sukses. Kecuali Pak Lurah yang terlihat kesal karena hanya dirinya saja yang tidak di briefing terkait rencana mereka itu. Sementara Sonia diam-diam akhirnya mengakui perbedaan pengalamannya yang terlampau jauh dengan Kana, sang harpunis bintang 3, setelah semuanya beres tanpa jatuh satu korban jiwa pun di pihak mereka. Nah, oleh karena lubang masuk sudah disterilkan, Kana dan yang lainnya mulai bersiap untuk terjun ke dalamnya. Di waktu yang sama, orang-orang yang dimuntahkan oleh Genot akhirnya mulai tersadar, termasuk Lita. Karena sempat berpikir kalau mereka sudah mati ditelan Genot, para warga yang mulai bisa menerima kenyataan kalau mereka beneran masih hidup, mulai curiga kalau posisi mereka saat ini sedang dijadikan sebagai stok persediaan daging segar bagi si monster. Sempat optimis kalau pasti ada jalan keluar untuk bisa kabur, para warga langsung melongo begitu melihat sesosok tentakel raksasa tiba-tiba menjulur dari dalam air dan terlihat siap untuk mencaplok salah satu dari mereka. Tentakel yang tiba-tiba keluar dari dalam air bergerak pelan ke arah Lita yang hanya bisa terpaku dengan tubuh yang gemetaran dan ketakutan. Namun entah apa yang terjadi, ujung dari tentakel itu tiba-tiba berbelok arah menangkap seorang ibu-ibu yang berusaha untuk menjauh. Setelah si ibu sukses dibawa masuk ke dalam air, beberapa tentakel lain muncul dari arah yang berbeda dan kembali menangkap orang-orang. Lita yang melihat anak dari si ibu yang tadi yang hanya terduduk sambil menangis keras, kemudian langsung memeluk dan menutup mulutnya agar tidak menarik perhatian dari si monster. Tapi setelahnya sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Kali ini bukan hanya tentakelnya saja yang nongol, tetapi seluruh tubuh si monster juga ikutan nongol. Dan di atas punggung monster tersebut, tampak orang-orang yang sebelumnya dia tangkap tengah meringkuk di dalam selubung yang mirip seperti lapisan telur. Persis seperti apa yang Pak Lurah katakan, orang-orang itu benar-benar dijadikan sebagai media untuk menetaskan telur si monster. Namun meski penampilannya terlihat sangat mirip, Lita yakin kalau itu bukanlah Genot. Atau setidaknya, di dalam sarang tersebut terdapat sepasang Genot.
Di tempat lain, Bota dan tim penyelamnya akhirnya berhasil masuk ke dalam lorong. Tapi anehnya, mereka merasa seperti terus berputar-putar di dalam lorong yang sama. Karena kesal, semuanya langsung marah kepada Pak Lurah karena merasa sudah dibodohi. Pak Lurah kemudian berdalih kalau dia tidak melakukannya dengan sengaja. Hanya saja, dia tidak bisa mengingat dengan pasti tempat tersebut karena kejadiannya sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya. Nah, di saat Pak Lurah sedang menjadi bulan-bulanan warga, salah seorang anggota tim melihat sesuatu muncul di lorong sebelah. Dan begitu dia sorotkan cahaya ke arahnya, sesuatu tersebut tiba-tiba bergerak meluncur dengan cepat ke arah mereka. Sosok misterius yang tiba-tiba meluncur ke arah Bota dan timnya ternyata adalah seekor monster hiu, yang mana pada percobaan serangannya yang pertama ini, dia langsung sukses mencaplok satu kakinya Pak Lurah. Mao dan rekannya yang mencoba membantu, kemudian secara bergiliran terkena kepretannya si monster. Untungnya Bota dan Kana langsung gercep memotong tubuh si monster, tanpa menunggu satu kakinya Pak Lurah lepas terlebih dahulu. Celakanya, keributan yang terjadi memancing kedatangan monster-monster sejenis yang datang secara bergerombol. Karena tembakan Gatling tidak mampu menangani monster-monster itu yang jumlahnya terlalu banyak, Bota, Kana, dan Sonia akhirnya turun tangan langsung untuk menghandle mereka semua. Namun meski 3 harpunis sudah turun tangan, tetapi karena jumlah si monster yang terlalu banyak, ketiganya tetap saja merasa kewalahan. Hingga pada satu titik, Sonia tertangkap oleh tentakel salah satu monster dan nyaris menjadi perkedel jika saja pintu terowongan tidak tiba-tiba tertutup dan memotong tentakel-tentakel si monster. Semua orang jelas sangat terkejut melihatnya, karena bahkan sempat curiga kalau ada salah satu anggota timnya yang mungkin tanpa sengaja menekan sesuatu, sebelum akhirnya diketahui kalau yang sudah menutup pintu terowongan tersebut adalah salah satu dari 2 bocil misterius yang tiba-tiba nongol di belakang mereka. Kemunculan 2 bocil misterius membuat tim Kana begitu terkejut, terlebih lagi setelah si bocil mengakui kalau merekalah yang sudah menutup pintu terowongan. Si bocil yang cowok kemudian bertanya kepada Bota dan timnya, apakah mereka teman-temannya Pak Gongtai. Begitu mendengar nama Gongtai disebut, Sonia terlihat langsung sangat antusias ingin mengetahui keadaannya, hingga membuat si bocil cewek berpikir kalau Sonia pastilah pacarnya Pak Gongtai. Setelah berbisik-bisik sebentar, kedua bocil kemudian mengajak Bota dan yang lainnya untuk mengikuti mereka. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Kana setuju untuk mengikutinya. Lagi pula posisi mereka saat ini sepertinya sudah tersesat. Di tempat lain, para korban penculikan Genot terlihat semuanya mulai frustasi. Namun kepada si bocil yang ibunya baru saja dijadikan kepompong oleh Genot, Lita bilang kalau dia sangat yakin kalau Bota dan Kana pasti akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Namun kata-kata optimisnya Lita itu langsung ditanggapi dengan skeptis oleh seorang pria tua yang yakin kalau tidak ada orang pun yang tahu posisi mereka berada saat ini, sehingga mustahil bakalan ada yang datang untuk menolong. Melihat semuanya sudah kena mental, Lita jadi teringat dengan insiden saat dia dan Bota terjebak di sarang Kentrashi. Lita yakin saat itu Bota pasti juga sangat ketakutan seperti dirinya, tetapi kakaknya itu terus melawan sampai akhir tanpa pernah sedikit pun berpikir untuk menyerah. Lita benar-benar ingin menjadi seperti dirinya. Lalu saat tentakel si monster muncul lagi, tanpa ragu Lita mengambil potongan besi yang ada di dekatnya dan langsung berdiri menghadangnya. Saat si tentakel menangkapnya, Lita langsung menusuknya beberapa kali dengan menggunakan potongan besi yang dia pegang, hingga membuat si monster yang sepertinya merasa kesakitan langsung menjebretkan tubuh Lita ke lantai yang membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Melihat Lita berdarah tidak sadarkan diri, seorang pria kemudian nekat menyeruduk tentakel yang menangkap adiknya Bota itu. Berkat keberaniannya, tubuh Lita akhirnya terlepas dari cengkeraman si tentakel. Tetapi sebagai gantinya, si pria penolong justru yang gantian menjadi sasaran. Kali ini seorang kakek-kakek dengan gagah berani memukul mulut tentakel dengan sebongkah batu yang membuat si pria penolong akhirnya dilepaskan juga. Ternyata keberanian Lita telah menyulut semangat revolusi dari orang-orang yang lebih senior darinya. Dengan menggunakan besi dan batu yang bisa mereka temukan di lokasi, para penyintas siap untuk melakukan perang puputan. Di tempat lain, setelah melewati lorong yang panjang yang kiri kanannya banyak sekali berserakan kotak-kotak harta karun yang isinya sudah kosong, tim Kana akhirnya sampai di sebuah ruangan yang terkunci. Dan setelah gerbangnya dibuka, di dalamnya ternyata terdapat lebih banyak lagi benda-benda peninggalan masa lalu yang pasti tidak ternilai harganya jika diangkat ke permukaan. Mereka semua kemudian diajak masuk ke sebuah ruang monitor, di mana di dalamnya sudah menunggu seorang kakek-kakek botak yang memegang sebuah pistol yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai direktur shelter yang bernama Taisen. Si kakek misterius bilang mereka semua saat ini sedang berada di shelter Matmata, di mana si kakek dan kedua bocil misterius adalah penyintas terakhir dari shelter tersebut. Kata si kakek, Kana dan timnya adalah manusia pertama yang berkunjung ke sana dalam 100 tahun terakhir. Karena penasaran seperti apa kondisi permukaan saat ini, si kakek bertanya kepada Kana apakah air laut sudah surut dan permukaan tanah sudah muncul kembali. Namun mau buru-buru menyuruh si kakek untuk jaga jarak sambil mengatakan kalau seluruh dunia isinya hanyalah air. Tidak ada yang namanya pulau daratan sama sekali.
Kana lalu membenarkan kata-kata Mao dengan mengatakan kalau mereka berasal dari sebuah desa di atas pulau beton. Mendengar kata-katanya Kana itu, si kakek terlihat sangat putus asa. Sonia kemudian bertanya kepada si bocil cowok di mana Gong Tai. Si bocil cewek kemudian membuka tirai dan terlihat Gong Tai sedang terbaring tidak sadarkan diri di atas sebuah ranjang. Kata si kakek, luka-luka Gong Tai tidak begitu parah. Hanya saja karena dia kehilangan begitu banyak darah, dia butuh waktu untuk bisa bangun lagi. Siapa sangka Sonia sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya si kakek. Dia malah memukul-mukul tubuh Gong Tai dengan cukup keras dan menyuruhnya untuk segera bangun karena mereka harus segera membalaskan kematian Jako. Sempat prihatin melihat perlakuan Sonia kepada Gong Tai, Kana kemudian meminta bantuan si kakek untuk memberitahu di mana lokasi sarangnya Genot. Mendengar Kana mencari sarangnya Genot, si kakek langsung bisa menduga kalau kedatangan mereka pasti untuk menyelamatkan orang-orang yang Genot culik, yang posisinya ternyata tercover oleh salah satu kamera pengawasnya si kakek. Melalui layar monitornya si kakek itulah, Bota dan Kana akhirnya bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Lita beneran masih hidup. Bota yang tidak ingin terlambat datang langsung bertanya kepada si kakek ke arah mana jalan menuju ke tempat tersebut. Dan si kakek yang tahu kalau tujuan mereka datang adalah untuk menghabisi Genot, kemudian menawarkan diri untuk membantu mereka semua. Di waktu yang sama, dua orang yang ditinggal di kapal terlihat sudah selesai memasang jangkar. Namun belum sempat mereka duduk manis di dalam kapal lagi, Genot sudah keburu muncul. Melihat bangkai anak-anaknya teronggok di dalam jaring, Genot jelas langsung murka. Makanya begitu dia melihat ada dua kapal selam yang terparkir di dekat TKP, dia langsung meluncur dengan penuh amarah untuk menghancurkannya. Dengan melewati jalur terowongan yang begitu besar dan panjang, Taisen mengantar tim Kana menuju ke lokasi sarangnya Genot. Sepanjang perjalanan, Taisen berkisah kalau tempat mereka berada saat ini sejatinya dulunya adalah sebuah kota di atas daratan. Namun karena hujan terus turun tanpa henti, nenek moyang mereka kemudian memutuskan untuk membangun sebuah kota di sebuah gunung yang didesain akan tetap survive meskipun bagian atasnya tenggelam sepenuhnya. Awalnya tempat tersebut layaknya surga bagi umat manusia yang masih terus menunggu dan berharap suatu hari nanti permukaan air akan surut dan mereka akan bisa kembali melihat daratan. Namun semuanya berubah menjadi mimpi buruk ketika Genot menyerang. Meski sudah mati-matian mempertahankan diri, tetapi monster tersebut sangat sulit untuk dimatikan. Kondisi semakin diperburuk dengan melempemnya amunisi senjata api mereka akibat basah terkena air. Mereka yang terus berjuang menghadapi si monster pada akhirnya tewas semuanya, menyisakan tumpukan tulang belulang yang tidak terhitung jumlahnya. Surga yang mereka tempati seketika berubah menjadi neraka dan mereka yang awalnya memburu kini berbalik menjadi yang diburu. Dan setiap kali mereka bergerak untuk mengambil persediaan, semakin bertambah pula korban jiwa yang berjatuhan. Genot dan keturunannya seolah tahu bagaimana menjadikan kotak-kotak persediaan mereka itu sebagai umpan. Hingga akhirnya hanya Taisen dan kedua bocilnya saja yang masih tersisa. Taisen kemudian bertanya, apakah Kana dan timnya yakin bisa menghabisi Genot? Dengan penuh percaya diri, mau yakin mereka bisa karena mereka punya Kana. Sesaat kemudian, Kana dan timnya akhirnya sampai di sebuah jembatan yang membentang di atas sebuah lubang yang sangat lebar dan dalam. Kata si bocil cowok yang ternyata bernama Noah, sebentar lagi mereka akan sampai di sarangnya Genot. Namun di titik yang Noah tunjuk, teronggok dua buah bola raksasa yang terlihat sangat familiar bagi Bota dan timnya. Setelah didekati dan dilihat dengan seksama, Bota dan timnya langsung shock karena ternyata itu adalah kapal selam milik mereka. Yang lebih bikin shock lagi, kedua teman mereka yang sebelumnya ditugaskan untuk menunggu kapal ditemukan menempel di bagian luar kapal dalam kondisi terlilit jaring besi. Lalu dengan menggunakan sisa-sisa nyawanya, si korban menyuruh Kana dan yang lainnya untuk segera lari. Pada saat yang sama, Genot tiba-tiba meluncur dari atas dan langsung menerkam mereka semua, yang membuat sebagian anggota tim Kana terjatuh akibat jembatannya hancur diseruduk oleh Genot. Akibat serangan dadakan dari Genot, Kana, Bota, dan Noah terlempar jatuh ke bawah jembatan. Di waktu yang sama, segerombolan monster terlihat mulai merambat menyerbu mereka yang masih bertahan di atas jembatan. Dengan senapan dan semua senjata yang mereka bawa, Sonia dan yang lainnya menembaki monster-monster tersebut sambil berjalan mundur masuk kembali ke dalam terowongan. Nah, Bota dan Noah ternyata masih berhasil selamat karena keduanya mendarat di atas jembatan lain yang juga sudah terputus. Sementara Kana jatuh lebih dalam lagi di bawah posisi Bota berada. Karena posisi Kana sama sekali tidak kelihatan dari tempat Bota berada, Bota berniat untuk menyusulnya ke bawah. Namun Kana langsung berteriak mencegahnya dan justru menyuruh Bota untuk segera pergi menyelamatkan Lita terlebih dahulu. Kana kemudian berjanji dia akan segera menyusulnya nanti. Mendengar kata-kata itu, Bota langsung bergegas meminta Noah untuk menunjukkan jalan ke tempat Lita berada, sementara Kana ternyata sudah dalam posisi siap siaga untuk bertarung melawan Genot secara one-on-one. Kali ini Kana benar-benar sudah dalam kondisi yang well dan on fire untuk menghabisi Genot yang sudah berani-beraninya menangkap Lita di depan matanya. Dengan dua bilah pedang andalannya, Kana kemudian mulai mengiris dan memotong tubuh Genot tanpa ampun, meski pada akhirnya satu ayunan tentakel Genot berhasil mengepretnya hingga terlempar dan membentur tembok.
Dalam posisi masih terhenti di tembok, sekali lagi Kana diserang oleh Genot yang berayun dengan berpegangan kepada sebuah jembatan yang ada di atasnya. Kana yang berhasil menghindar langsung menyasar tentakel tersebut dan dengan teknik putaran Beyblade, satu tebasan pedangnya langsung berhasil memotongnya. Genot yang sudah kehilangan pegangan otomatis terjun bebas dan nyangkut di jembatan yang ada di bawahnya lagi. Nah, melihat Kana nangkring dengan cantik di atasnya, Genot langsung mengecorotkan lagi cairan birunya yang membuat reruntuhan jembatan tempat Kana nangkring jadi meleleh dan putus. Kana yang berhasil menghindar lalu memotong sisa batang jembatan yang tersisa dan dengan sekuat tenaga memukulnya hingga meluncur ke bawah dan menembus tubuhnya Genot. Masih belum cukup dengan itu, Kana juga ikutan melompat ke tubuhnya Genot lalu menancapkan kedua pedangnya di muka sang monster agar tidak terlempar saat tubuh Genot mendarat dengan kasar di atas sebuah potongan jembatan yang menjulang tajam ke atas. Genot yang tubuhnya sudah tertancap di atas potongan jembatan tidak lagi bisa bertingkah saat Kana berdiri dengan seksi di atas mukanya lalu memotong moncong kepala Genot dengan sekali kibasan pedangnya. Selesai menghabisi Genot, Kana bergegas menaiki tangga darurat untuk menuju ke atas lagi, di mana di ujung tangga ternyata sudah menunggu Gongtai bersama dengan si bocil cewek. Di saat yang sama, anggota tim Kana yang masih berada di atas sedang berjuang mati-matian menghadapi serbuan dari monster-monster kecil yang jumlahnya seakan unlimited. Meski sudah dibredel tembakan sebegitu rupa, mereka terus saja berdatangan hingga akhirnya salah satu anggota tim menjadi korban dari seekor monster yang menyerang dari atas. Pak Lurah yang merasa prediksinya benar kembali ngebacot tentang betapa skeptis dan pesimisnya dia. Sonia yang kesal kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Pak Lurah untuk menebas monster yang akan menyerangnya. Namun bukannya berterima kasih dan ikut membantu, si Pak Lurah yang luar biasa itu malah langsung ngacir kabur menuju ke pintu terowongan. Setelah berteriak dan menggedor-gedornya, tiba-tiba pintu terowongan terbuka dan alangkah terkejutnya si Pak Lurah begitu melihat Jako sudah berdiri di balik pintu. Sonia tampak lega melihat Jako ternyata masih hidup. Namun Pak Lurah malah langsung marah-marah kepadanya karena menurutnya gara-gara perbuatan Jako, Genot jadi mengamuk dan menyerang desa. Tapi ada yang aneh dengan Jako. Sesaat setelah tubuhnya bergetar hebat, dia langsung berbalik dan terlihat wajahnya sudah berubah menyeramkan seperti monster yang siap menerkam si Pak Lurah. Hanya dengan sekali serangan, Jako yang sudah berubah menjadi monster langsung sukses menerkam bagian leher Pak Lurah. Melihat kejadian itu, Sonia dan yang lainnya hanya bisa melotot ngeri bercampur bingung. Seketika mereka akhirnya sadar kalau Jako yang ada di depan mereka itu sudah bukan lagi Jako yang mereka kenal dulu, melainkan seekor monster yang siap memangsa mereka. Kata Pak Taisen, Jako sudah terinfeksi oleh Genot. Sonia langsung terperanjat kaget begitu mengetahuinya. Dia kemudian teringat di momen saat pertama kali Jako mengajaknya untuk ikut bersamanya mencari obat dari penyakit ikan. Sonia yang aslinya matre pun sama sekali tidak bisa menolak ajakannya karena Jako bilang Sonia dan Gongtai bisa mengambil apapun yang mereka temukan selama penyelaman. Karena ingat akan betapa baiknya Jako, Sonia masih sangat sulit untuk mengakui kalau Jako yang ada di depannya saat ini adalah seekor monster. Bahkan saat disuruh jaga jarak oleh Mao, Sonia ngotot menolaknya. Sonia malah mencoba memakai ceramah no jutsu untuk mengembalikan Jako ke mode manusianya. Namun usahanya itu sia-sia belaka. Jako yang sempat terlihat sakit kepala justru semakin kehilangan sisi manusianya dan berubah menjadi monster seutuhnya. Sonia yang masih enggan untuk melawan akhirnya satu tangannya digigit oleh Jako hingga lengannya robek. Untungnya karena datang tepat waktu dan langsung mengoplok si monster Jako. Gongtai yang menyusul kemudian nyaris saja langsung menghabisi si monster dengan pentungan baseballnya andai saja Sonia tidak mencegahnya. Sambil memegangi tubuhnya, Sonia bilang kepada Gongtai kalau monster yang ada di depan mereka itu adalah Jako. Sonia dan Gongtai yang sempat merasa ragu seketika langsung dibuat shock begitu melihat pedangnya Kana menembus tubuhnya Jako. Setelah tahu dari Sonia kalau monster yang ada di depannya adalah Jako, secara refleks Gongtai langsung mengayunkan tongkat baseballnya untuk menahan serangannya Kana yang ingin menghabisi si monster. Niatnya sih Gongtai cuma ingin meminta waktu sebentar, tapi Kana langsung menyikut hidungnya dan segera melanjutkan percobaannya untuk menghabisi si monster. Namun lagi-lagi ayunan pedangnya Kana tertahan, yang mana kali ini yang menahannya adalah Sonia. Sonia yang masih menganggap kalau monster itu adalah Jako memohon kepada Kana agar tidak membunuhnya. Sonia bahkan sampai menitikkan air mata memohon agar Kana mau memberi pengecualian agar Jako tetap dibiarkan hidup meskipun wujudnya sudah seperti itu. Saat Kana dan Sonia sedang sibuk berdebat itulah, Jako yang sepertinya merasakan sesuatu tiba-tiba langsung melompat ke arah mereka dengan posisi siap menerkam. Kana yang merasakan adanya ancaman seketika langsung berbalik menyerang dan menebas tubuhnya Jako. Sonia yang hanya bisa termenung melihat tubuh Jako terbelah menjadi dua, kemudian teringat lagi dengan cita-cita mulia Jako yang sangat ingin mencari dan menemukan obat untuk penyakit ikan meskipun putrinya sudah lama meninggal dunia.
Semua orang terlihat bersedih melihat Jako kini sudah tiada, terutama Sonia yang kemudian mendoakan Jako semoga bisa bertemu kembali dengan putrinya di alam sana. Pak Taishan kemudian terlihat bingung kenapa tidak ada satupun yang peduli dengan kematian si Pak Lurah. Dengan ketus mau bilang kalau si Pak Lurah memang sudah sepantasnya mati mengenaskan seperti itu. Setelahnya, Kana meminta yang terluka untuk diberi P3K karena mereka harus segera menyusul ke tempat Bota dan Noah berada. Di tempat para sandera berada, orang-orang terlihat sudah sangat lesu dan putus asa. Bahkan ada seorang bapak-bapak yang saking tidak maunya kalau dirinya sampai diubah menjadi monster, memutuskan untuk mengambil sebongkah batu besar dan mencoba untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air. Namun bukannya mati yang didapat, si bapak malah berakhir ditangkap tentakelnya Genot betina lalu dipelototi oleh si monster. Karena si bapak masih tetap kekeh pingin mati, Genot langsung mengayunkan tubuh si bapak keras-keras sebelum akhirnya seseorang tiba-tiba melompat dari atas dan memotong tentakel busuknya itu. Si bapak akhirnya tidak jadi diubah menjadi monster karena Bota sudah keburu datang untuk menyelamatkannya. Melihat Bota datang, orang-orang mulai terlihat bersemangat kembali. Apalagi setelahnya ada seseorang yang menyalakan cahaya untuk menuntun para penyintas menuju jalan untuk kabur yang tidak lain adalah Noah. Nah, kepada si bapak yang dia selamatkan, Bota kemudian bertanya di mana posisi Lita saat ini berada. Dan alangkah makjlepnya Bota begitu tahu kalau Lita sudah diambil oleh si monster dan dimasukkan ke dalam selubung telurnya. Melihat Lita meringkuk di dalam selubung telur Genot betina, Bota langsung berlari mendekatinya dan segera menyobek lapisan telur dengan belati yang dia bawa untuk mengeluarkan adik kesayangannya itu dari dalamnya. Namun belum sempurna Lita dibawa keluar, Genot sudah keburu menangkap Bota menggunakan tentakelnya. Lalu di saat Bota ditarik menjauh dan dijebretkan ke lantai, tubuh Lita perlahan ditarik masuk kembali ke dalam selubung telur. Noah yang melihat Bota terkapar terlihat kesal karena sebelumnya dia sudah memperingatkan Bota agar jangan melawannya sendirian. Namun Bota yang sudah terbakar emosi segera bangkit melawan balik dan mulai mencincang satu demi satu tentakelnya si monster. Dengan amarah yang meledak-ledak, Bota melompat ke arah mukanya si monster lalu mengayunkan pedangnya dengan ekstra tekanan gas. Si monster yang terpelanting ke lantai kemudian mukanya ditembaki dengan anak panah yang sudah diolesi dengan racun ular laut. Si monster yang terlihat mulai kesakitan kemudian mencoba menyerang Bota lagi dengan menggunakan tentakel-tentakelnya. Namun kali ini serangannya itu bisa Bota tangani dengan sangat mudah. Muka jelek si monster pun jadi semakin jelek karena terlihat ketakutan melihat Bota yang sudah bertekad bulat akan segera menghabisinya. Di tempat lain, Pak Taishan membawa Mao dan teman-temannya ke ruang daya untuk menyalakan kembali tenaga listriknya. Kata Pak Taishan, sekarang mereka bisa membawa semua orang kembali ke permukaan dengan menggunakan kapal selam darurat. Mendengar hal itu, Mao jadi sangat antusias untuk segera menjemput orang-orang. Saking antusiasnya, dia sampai berjalan ke arah yang sebaliknya. Setelah beberapa saat krik-krik, Mao akhirnya balik arah dan Pak Taishan terlihat penasaran dengan sesuatu yang tim Kana bawa yang dia yakin itu adalah sebuah bom. Pak Taishan bilang, jika benda seperti itu sampai meledak, maka seluruh bangunan akan kolaps dan air akan langsung masuk membanjiri seluruh ruangan. Namun kata Pak Brewok, torpedo yang mereka bawa itu hanyalah opsi terakhir jika kondisinya benar-benar sudah sangat kepepet. Sekarang kita balik lagi ke tempat Bota yang terlihat sudah siap menantang si Genot betina untuk bertarung 1 lawan 1. Berbeda dengan 4 tahun sebelumnya, kali ini tangan Bota sudah tidak lagi gemetaran. Bahkan ukuran monster yang sangat besar yang ada di hadapannya sama sekali tidak membuatnya takut. Malahan Bota pikir ukuran yang besar justru membuat si monster jadi punya lebih banyak area yang bisa dia potong-potong. Dan demi bisa mendapatkan Lita kembali, Bota siap untuk menyerangnya habis-habisan. Bota yang sempat terkecoh dengan serangan tentakelnya si monster yang memanfaatkan bongkahan beton besar untuk menggepreknya, sukses melompat tinggi dan menembakkan ujung pedangnya hingga menembus bagian kepala si monster. Lalu dengan menarik kuat-kuat tali baja tajam yang melilit bagian kepalanya si monster, Bota akhirnya sukses membuat kepala utama si monster terpotong permanen dari badannya. Begitu moncong kepala si monster terlempar jatuh ke air, dengan kekuatan penuh Bota mengoplok bagian punggungnya hingga ujung pedangnya menembus batok kepala si monster. Begitu batok kepalanya si monster sudah tertembus, Bota langsung meningkatkan tekanan gas pedangnya hingga membuat bagian atas tubuh si monster menggembung besar lalu meledak, yang menandai kalau perlawanan si monster sudah berakhir. Semua orang jelas langsung bengong, terkejut dan senang bukan kepalang melihat Bota sendirian bisa mengalahkan si monster yang awalnya mereka anggap mustahil untuk bisa dikalahkan. Dan berhubung si monster sudah mati, Bota segera membopong tubuh Lita dan memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Namun karena Lita tidak juga membuka matanya, Bota yang merasa sudah terlambat datang terlihat sangat sedih dan bersalah kepadanya. Di saat yang sama, air yang menggenangi TKP tiba-tiba mulai surut. Noah yakin kakek Taishan pasti sudah berhasil menyalakan kembali sumber daya listriknya, sehingga pompa airnya bisa menyala kembali. Nah, di balik air yang sudah surut inilah teronggok lusinan telur monster yang terlihat mulai menetas satu persatu. Dan begitu keluar dari selubung telurnya, para monster itu secara agresif langsung menyerang para manusia.
Orang-orang langsung berlari menjauh begitu segerombolan monster terlihat mulai beringas, tapi tidak dengan Bota. Bota yang terlalu fokus mengkhawatirkan kondisi Lita sama sekali tidak menyadari akan kehadiran para monster itu di belakangnya, bahkan meski sudah diperingatkan oleh Noah. Noah tentu saja sangat takut sesuatu yang buruk bakalan terjadi kepada Bota. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Segerombolan monster itu tiba-tiba berhenti menyerang dan sama sekali tidak ada pergerakan barang sejengkal pun. Pada saat yang sama, tangan Lita terangkat dan seolah memberi aba-aba kepada para monster itu agar tidak bertindak anarkis. Bota yang sempat lega melihat Lita sudah sadarkan diri, perlahan berubah jadi heran melihat Lita tiba-tiba berdiri di depan para monster layaknya seorang ratu yang sedang mengatur barisan pasukannya. Di waktu yang sama, Kana, Mao, dan Sonia akhirnya sampai juga di TKP. Dan alangkah terkejutnya mereka semua begitu melihat pemandangan aneh yang sedang terjadi di hadapan mereka. Ratusan atau mungkin ribuan monster yang baru menetas terlihat tunduk dan patuh kepada Lita yang wajahnya sudah berubah seperti orang kesurupan. Dari semua orang yang bingung, Mao terlihat yang paling bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara Bota yang mulai terlihat khawatir memberanikan diri mendekati Lita yang hanya berdiri diam di hadapannya. Namun begitu tangan Bota menyentuh pundak Lita, sang adik langsung ambruk kembali tidak sadarkan diri. Nah, begitu situasi sudah terkendali, Bota, Kana, Sonia, dan 3 orang lainnya naik ke permukaan terlebih dahulu dengan membawa Lita bersama dengan mereka menaiki sebuah kapal selam. Oleh karena masih trauma dengan mutasi yang dialami oleh Jako, Pak Brewok kelihatannya mulai curiga kalau Lita bakalan mengalami hal yang sama. Begitu juga dengan Sonia. Bahkan Kana sekalipun terlihat mulai pesimis dengan kondisinya Lita saat ini. Satu hal yang membuatnya bingung hanyalah bagaimana penjelasan atas tindakan yang baru saja Lita lakukan yang seolah-olah mampu mengendalikan para monster lautan. Di waktu yang sama, para penyintas sudah berhasil masuk semua ke dalam kapal selam yang dipersiapkan oleh kakek Taishen. Tapi kakek Taishennya sendiri malah terlihat enggan untuk ikut naik bersama dengan mereka meskipun Mao sudah mengajaknya. Dia malah buru-buru menutup pintu kapal selam yang dinaiki oleh Mao dan kedua cucunya, lalu dengan penuh keikhlasan mengatakan kalau dirinya sudah terlalu tua untuk menjalani kehidupan baru di permukaan. Dan setelah berpamitan dengan kedua cucunya itu, kakek Taishen langsung memencet tombol peluncuran kapal selam tersebut. Setelah semuanya OTW ke permukaan, kakek Taishen langsung mengeluarkan pistolnya dan bersiap untuk menghadapi sesuatu. Sejak awal, kakek Taishen ternyata memang sudah berniat untuk tidak ikut naik ke permukaan bersama dengan Noah dan Ling. Dia hanya berharap kedua cucunya itu akan menemukan kehidupan yang lebih baik bersama dengan orang yang baru dan dunia yang baru. Dan setelah melalui perjalanan yang cukup menegangkan, akhirnya kedua manusia terakhir dari shelter Marmata itu berhasil keluar dari kota bawah laut dan untuk pertama kalinya melihat langit yang begitu luas. Sementara kakek Taishennya sendiri terlihat sibuk menarik torpedo yang ditinggalkan oleh tim Kana ke tempat para monster yang masih diam di tempat meskipun Lita sudah naik ke permukaan. Sambil mengenang kembali kematian saudara, teman, serta anak dan istrinya, Taishen berdiri di tengah-tengah kerumunan monster yang sangat dia benci, lalu tanpa ragu meledakkan torpedo tersebut yang tidak hanya membuat para monster habis terbakar, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri sekaligus seisi shelter Marmata yang sudah bertahan selama 100 tahunan itu. Air laut yang meluap dan menggenangi seisi shelter, kemudian membuat kotak-kotak persediaan yang ditinggalkan oleh para pendahulu terseret arus dan keluar dari dalam shelter. Sementara itu di permukaan yang ternyata hari sudah mulai petang, para penduduk Port Oasis akhirnya bisa berbahagia setelah melihat tim penyelamat akhirnya berhasil kembali bersama dengan orang-orang yang ingin mereka selamatkan. Para penduduk desa menyambut dengan sangat antusias atas kembalinya tim Kana, apalagi begitu mendengar dari Mao kalau Genot sudah berhasil dikalahkan. Terlebih lagi, para warga yang sebelumnya diambil oleh Genot juga berhasil dibawa pulang dengan selamat. Tangis haru pun tidak terhindarkan lagi karena para warga akhirnya bisa bertemu kembali dengan sanak saudara mereka. Namun salah seorang warga yang melihat Bota terlihat muram, mulai bertanya-tanya tentang kondisi Lita. Meski Bota bilang kalau Lita baik-baik saja, tetapi salah seorang penyintas kemudian memberitahunya kalau Lita sudah terinfeksi Genot. Sonia yang mendengar bisik-bisik tersebut kemudian bertanya kepada Kana apa yang akan dia lakukan setelahnya karena gosip pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Sonia kemudian membandingkannya dengan Jako. Jika kondisi Lita ternyata sama dengannya, maka seluruh warga akan dalam masalah besar. Tapi Kana terlihat tidak percaya akan hal itu. Pada saat yang bersamaan, kotak-kotak harta karun dari shelter Marmata satu persatu mulai muncul ke permukaan, membuat para warga tambah senang bukan kepalang. Saat para warga sedang histeris dengan kotak-kotak harta karun mereka, Kana bilang kepada Sonia kalau menurutnya Lita tidak akan membuat para warga dalam bahaya. Sebaliknya, mengingat bagaimana Lita bisa menghentikan para monster, Kana justru yakin kalau Lita mungkin adalah kunci.
Di malam hari, orang-orang masih terus mengucapkan terima kasih kepada Kana, meskipun Kana sendiri terus mengatakan kalau itu semua adalah hasil kerjasama tim. Mao yang merasa kalau Kana terlalu merendah, lalu mencoba meyakinkan Kana kalau dia adalah seorang pahlawan. Mendengar hal itu, Sonia dan Gong Tai terlihat hanya melirik dengan tatapan yang kurang bersahabat, apalagi setelahnya Mao menanyakan bagaimana kondisi Lita. Kana bilang kondisi Lita baik-baik saja, bahkan saat ini dia masih tertidur pulas seperti bayi yang baru lahir. Padahal kenyataannya, saat ini Lita sedang terbaring di atas ranjang dengan kaki dan tangannya di rantai besi. Dengan nada skeptis, Gong Tai bilang dia ragu kalau Lita masih akan menjadi manusia tulen begitu terbangun. Gong Tai yakin Lita akan menjadi monster sama seperti Jaco karena Lita sudah sempat berada di dalam telurnya Genot. Sonia kemudian mengatakan kalau apa yang dipikirkan oleh Kana hanyalah sebuah harapan palsu karena monster tetaplah monster. Mao yang berpikir kalau Sonia masih kesal karena Kana sudah membunuh Jaco, kemudian mencoba menghentikan provokasi Sonia. Namun Sonia justru membalikan kata-katanya Mao itu untuk bertanya kepada Kana, jika Lita beneran menjadi monster seperti Jaco, apa yang akan Kana lakukan? Apakah Kana akan langsung menghabisinya seperti yang sudah dia lakukan kepada Jaco? Kana jelas langsung terperanjat dan bingung harus menjawab apa. Sementara itu, Bota yang sedang menemani Lita di rumahnya tiba-tiba merasa kalau dirinya kembali ke atas kapal keluarga mereka dan mendapati Lita sedang duduk merajuk sendirian di pojokan. Lita versi kecil yang Bota temui terlihat marah kepadanya karena sudah meninggalkannya sendirian. Dan ketika Bota memeluknya untuk meminta maaf, seketika Lita berubah wujud menjadi sesosok monster menyeramkan dan langsung menggigit lehernya. Tapi untungnya itu semua hanyalah mimpi. Yang sebenarnya terjadi adalah Lita sudah tiba-tiba duduk di pinggir ranjangnya dengan rantai di kaki dan tangannya yang sudah terputus sambil menatap ke arah Bota yang baru terbangun dari tidurnya. Selama perjalanan menuju ke rumah, Kana terus memikirkan pertanyaan Sonia, apakah yang akan dia lakukan jika Lita berubah menjadi monster? Kana merasa ragu, apakah dia akan mampu untuk mencabut nyawa Lita dengan menggunakan kedua tangannya sendiri. Namun keraguannya itu langsung sirna begitu dia membuka pintu dan mendapati Bota dan Lita sedang minum bersama. Lita bahkan menyambutnya dengan senyum ceria, lalu segera berlari memeluknya untuk meminta maaf karena sudah membuat Kana merasa khawatir. Setelah itu, ketiganya duduk bersama untuk mendengarkan ceritanya Lita. Lita bilang, setelah dirinya masuk ke dalam selubung telur, kesadarannya perlahan mulai memudar, hingga semuanya terlihat gelap dan Lita mulai lupa akan siapa dirinya. Saat itulah Lita mengaku didatangi oleh seorang wanita yang Lita sangat yakin kalau dia adalah almarhum ibunya yang terus membantunya mengingat siapa dirinya. Lita benar-benar merasa sangat bersyukur meskipun ibunya mati karena melahirkannya, tetapi dia seolah-olah terus menjaganya. Bota tentu saja langsung meralat omongannya Lita itu, karena menurutnya bukan Lita yang telah menyebabkan ibunya meninggal. Lita kemudian mencicipi ikan bakar yang tersaji di meja dan terlihat sangat menikmati makanan yang secara khusus dibuatkan oleh si bos pecel lele untuknya. Melihat bagaimana ekspresi Lita dengan segala sifat rakusnya, Kana dan Bota benar-benar merasa kalau Lita yang ada di hadapan mereka saat ini masih sama seperti Lita yang mereka kenal sebelumnya. Namun yang sebenarnya terjadi tidaklah seperti itu. Sesaat setelah semuanya tertidur, Lita keluar rumah dan langsung muntah-muntah karena sebenarnya entah kenapa ikan bakar yang dia makan terasa sangat menjijikkan. Yang lebih aneh lagi, Lita yang merasa kelaparan tanpa sadar langsung menangkap seekor ikan yang berseliweran di depannya, dan begitu dia makan mentah-mentah malah terasa sangat enak. Setelah itu Lita mencium aroma yang sangat aneh dan dengan pergerakan yang tidak lazim dia langsung bergegas menuju ke sumbernya karena menurutnya aroma itu sangatlah manis, sangatlah nikmat serta menggugah selera makan. Begitu sampai di lokasi, Lita langsung tersentak karena mendapati beberapa orang terkapar di pantai dalam kondisi berlumuran darah. Melihat mayat-mayat itu, Lita akhirnya baru ngeh kalau aroma yang terasa sangat menggugah selera makannya itu ternyata adalah aroma darah manusia. Meski di dalam hati, Lita terus bertanya-tanya kenapa bisa begitu, tetapi tanpa sadar tubuhnya sudah merangkak dan bersiap untuk memangsa salah satu dari mereka. Saat itulah seseorang tiba-tiba datang dan langsung menendangnya. Dan orang itu adalah si om-om botak yang pernah bikin onar di warung pecel lele tempatnya bekerja dulu, yang ternyata beneran ketua ormas bajak laut. Curiga kalau orang-orang itu dibunuh karena si botak dan komplotannya ingin merampok kotak-kotak harta karun yang mereka jaga, Lita kemudian mencoba memberontak. Namun si om botak yang tidak ingin ketahuan warga segera membekap mulut Lita dan mengancam akan menghabisinya jika tidak bisa diam. Siapa sangka bukannya takut, Lita malah tanpa ragu langsung menggigit telapak tangannya si om botak sampai kroak. Dan Lita terlihat sangat menikmati tekstur, rasa, dan sensasinya. Si om botak yang baru sadar kalau Lita adalah anak yang terinfeksi monster
monster laut yang sedang hangat jadi bahan gosip warga, kemudian malah dengan sadar memancing-mancing sisi buas Lita dengan darah di tangannya. Lita yang tidak bisa menolak sensasi itu, jadi semakin kehilangan kendali. Lalu saat si Om Botak sedikit lengah, habislah dia dijadikan Lego oleh Lita. Melihat kepala si bos lepas dari tubuhnya, para bajak laut langsung bertindak agresif menembaki Lita dengan senapan mereka. Namun entah bagaimana ceritanya, Lita yang ini bisa bergerak secepat dan selincah kana untuk tidak hanya menghindari serangan tetapi juga menghabisi para bajak laut satu persatu. Melihat bagaimana Lita menghabisi teman-temannya, seorang bajak laut yang tersisa terlihat sangat ketakutan. Di sisi lain, Lita yang merasa makin kesini makin merasa lapar, tanpa ampun langsung melumpuhkan si bajak laut dan bermaksud memangsanya. Namun sebelum niatnya itu terrealisasi, Mao dan teman-temannya sudah terlebih dahulu memergokinya. Si bajak laut yang kemudian playing victim segera berteriak menyebut Lita sebagai Leviathan. Lalu saat perhatian Lita teralihkan oleh sorotan lampu, si bajak laut langsung menancapkan pisaunya ke pundak Lita. Seketika bagian tubuhnya yang terluka itu langsung mengembang seperti bagian tubuh monster yang membuat teman-teman Mao jadi semakin terprovokasi untuk menembakinya. Saat itulah Sonia datang dan langsung mengambil alih tugas untuk mengeksekusi Lita. Dengan mantap, Sonia segera pasang kuda-kuda menyerang dan berjanji akan mengakhiri semuanya secepat mungkin, tetapi rencananya itu gagal terrealisasi karena Lita ternyata bisa menghandle serangan fatalnya. Melihat Lita masih berusaha melawan, Sonia mulai merasa ragu dan kasihan. Kemudian saat akan menyerangnya lagi, Bota tiba-tiba datang dan langsung menghalanginya. Melihat Bota datang tanpa membawa senjata, Sonia mencoba meyakinkannya kalau Lita yang ada di hadapan mereka bukanlah Lita yang dia kenal lagi. Namun Bota sama sekali tidak mendengarkannya. Dia terus maju mendekati Lita dan langsung memeluknya erat saat Lita mencoba untuk menyerangnya. Lalu saat Lita menggigit pundak Bota hingga robek, Sonia dan yang lainnya terlihat semakin khawatir. Meski Lita terus menggigit pundaknya, Bota terlihat tetap bisa tenang, dan dengan penuh kasih sayang, Bota mencabut pisau yang menancap di pundak adiknya itu. Begitu pisaunya dicabut, Lita terlihat mulai kalem dan jiwanya yang sempat terisolasi perlahan mengingat kembali momen-momen indah bersama dengan keluarga dan orang-orang baik di sekitarnya. Wujud monster di bagian pundak Lita pun seketika menyusut dan kembali normal seiring dengan kesadaran Lita yang perlahan mulai kembali. Sonia dan yang lainnya nyaris tidak percaya melihat pemandangan itu. Terlebih lagi ketika mereka melihat Lita mulai menitikkan air matanya dan mulai berteriak histeris karena sadar kalau dirinya sudah berubah menjadi monster. Namun layaknya seorang kakak terbaik, Bota terus memeluk erat tubuh Lita dan mencoba meyakinkan adiknya itu kalau apapun yang terjadi, dia akan tetap terus menjadi adik kecil kesayangannya. Kana yang ternyata juga sudah berada di TKP, hanya bisa melihat dari kejauhan sambil merenungi tindakannya yang ternyata sama sekali tidak bisa jika harus membunuh Lita meskipun dirinya sudah berubah menjadi seekor monster. Kana yang kemudian berpikir untuk mencari cara mengobati Lita, hanya punya satu nama di dalam benaknya yang mungkin bisa melakukan hal itu, yaitu Dr. Void. Sehingga dia pun memutuskan untuk kembali ke Perserikatan Busan agar bisa bertemu dengan teman lamanya itu.